Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Nanmen, dan akan sulit untuk keluar dari kesulitan ini, kecuali Raja Roh Kudus muncul lagi untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Namun sejak terakhir kali mereka keluar, Raja Dewa tidak muncul lagi dan sepertinya telah menghilang begitu saja. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menahan serangan mereka. Tak satu pun dari 3 gerbang dari timur, barat, utara, dan barat datang membantu. Tidakkah mereka tahu kalau bibirnya mati dan giginya dingin? Kami berselisih dengan 4 sekte sejak awal, dan dengan kekuatan komprehensif klan Phoenix, bahkan jika keempat sekte kami bergabung pada saat yang sama, kami mungkin bukan tandingannya. Wajar jika mereka tidak datang ke membantu untuk melindungi diri mereka sendiri. Nanyan menghela nafas. Dia tidak punya pilihan sekarang. Dia melihat ke pusaran air di kehampaan dan berkata, kami telah mencegat serangan suku Phoenix sebelumnya. Saya pikir mereka akan melancarkan serangan terakhir. Ivy mengangguk, lalu berteriak keras semua anggota gerbang selatan berkumpul sekarang. Nanti akan ada pertempuran tersulit. Jika kamu takut sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk pergi. Semua anggota gerbang selatan keluar. Dulunya ada puluhan ribu anggota, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 20 ribu. Mereka saling memandang, dan satu sama lain melihat ketakutan di mata satu sama lain. Menghadapi kematian, mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut, itu tidak mungkin. Sekarang Ivy memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin meninggalkan, yang merupakan hal yang baik bagi mereka, tetapi mereka tidak berniat untuk pergi. Kakak senior Ivy, kita semua adalah anggota suku Roh Kudus. Tentu saja kita harus berbagi suka dan duka. Bahkan jika kita dipukuli sampai mati, kita tidak akan pergi setelah beberapa saat, mereka berteriak keras pada saat yang bersamaan. Tidak, mari kita berbagi suka dan duka dan bertarung dengan mereka. Mereka semua takut mati, tapi daripada mati bertarung di sini, itu lebih baik daripada menjadi pengecut. Oke, ayo kita lawan mereka di sini hari ini. Bahkan jika kita mati, kita akan menggigit mereka dengan keras. Melihat penampilan mereka yang bersemangat, Ivy sendiri terpengaruh. Dia dan Nanyan saling memandang dan berteriak keras. Lawan mereka, lebih dari 20 ribu anggota berteriak pada saat yang sama, gelombang suara bergetar ke segala arah, dan semangat juang yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuh mereka. Berhasil atau tidaknya kita tergantung pada pertempuran terakhir. Nanyan juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kehampaan dan berteriak ayo, bertarung sampai mati. Suara itu perlahan menyebar, dan para pembudidaya yang menonton semuanya terpengaruh olehnya. Mereka memandang Nanyan dan yang lainnya dengan mata aneh, mengungkapkan simpati yang besar, tetapi tidak datang membantu. Boom terdengar suara tumpul dari pusaran di kehampaan, angin kencang menjadi semakin kuat, dan aura yang kuat keluar dari pusaran tersebut. Aum, raungan binatang buas datang dari pusaran air, dan binatang ibel terbang keluar dari sana membawa para penggarap. Mereka semua mengenakan kostum suku Phoenix, dan jumlahnya ada puluhan ribu. Niat membasmi yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuh mereka. Pada saat ini, mereka semua menatap Nanyan dan yang lainnya dengan mata dingin. Di mata mereka, gerbang selatan sudah menjadi sepotong ikan di talenan. Kicauan auman elang datang dari pusaran air, dan orang suci Phoenix terbang dengan elang ajaib, yang merupakan binatang ajaib tingkat raja. Phoenix Saint saat ini jelas telah mengalami transformasi. Aura yang dia keluarkan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengenakan jubah pertempuran merah menyala, dan kekuatan jiwanya melingkari dirinya seperti nyala api. Para kultivator yang hadir memandangi wajahnya yang dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka dan berkata, saya belum keluar selama lebih dari setahun, dan Phoenix Saint bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tingkat kultivasinya juga telah meningkat ke alam prasejarah. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu cepat. Saya mendengar bahwa mereka mendapat dukungan dari kekuatan kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar, saat ini. Di bawah tatapan banyak mata, orang suci Phoenix melambaikan tangannya dan berteriak Nanyan, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku menyarankanmu untuk menyerah, kalau tidak aku akan menerobos gunungmu gerbang hari ini dan hancurkan seluruh klanmu. Saat aku mengambil alih Nanmen, kamu masih kecil dalam kandungan ibumu. Kamu belum pernah melihat apapun, bahkan jejak pun tidak. Apa yang kamu takutkan? Ayo, putra Nanmen, keluarkan senjata di tanganmu. Kami akan membasmimu hari ini. Senang sekali. Semangat juang yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuh Nanyan, dan teriakannya membuat para anggota yang hadir bersemangat. Mereka memanggil monster terbang mereka sendiri dan dengan cepat naik ke langit. Aku memberimu kesempatan untuk hidup,
tapi kamu tidak menghargainya. Kamu lebih baik mati daripada menjadi guk-guk. Aku akan memberikannya padamu. Orang suci Phoenix tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Membasmi. Basmi semua anggota gerbang selatan. Pada saat ini, anggota klan Phoenix berteriak dengan marah pada saat yang sama. Mereka turun dari kehampaan dan melancarkan serangan ke gerbang selatan pada saat yang bersamaan. Puluhan ribu anggota menghalangi sinar matahari yang terik dan menyelimuti gerbang selatan seperti awan gelap. Buka perisainya, Basmi. Teriak Nandian dengan marah, lalu segera membuka perisai yang menutupi gerbang selatan. Basmi, biarkan para orang menyebalkan klan Phoenix merasakan kekuatan kita. Para anggota gerbang selatan terbang ke langit menaiki binatang ajaib dan menghadapi mereka. Anggota klan Phoenix dan anggota gerbang selatan bertabrakan. Raungan monster yang ganas dan teriakan di antara para anggota bergema di kehampaan. Fluktuasi energi yang terlihat mengguncang sekeliling. Mayat monster dan pembudidaya terus berjadewa dari kehampaan, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Phoenix Saint juga hendak mengambil tindakan. Dia terbang keluar dari belakang monster itu dan bergegas menuju Ivy. Banyak anggota bergegas ke arahnya, tetapi Phoenix Saint sangat kuat hanya dengan lambaian tangannya. Dia menghancurkan anggota itu hingga menjadi bubur, dan banyak anggota mati secara mengenaskan di tangannya. Hei, perhatian Ivy selalu tertuju pada Phoenix Saint. Saat ini, dia memanggil perangkat tato dan pelat pola dan mulai mengukirnya. Basmi, serangkaian garis terbentuk pada pelat pola. Saat teriakan Ivy terdengar, garis-garis itu memadat dan bergegas menuju Phoenix Saint. Ivy telah maju ke alam kuasi prasejarah, tetapi Phoenix Saint adalah alam prasejarah. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Phoenix Saint mencibir, lalu menamparkan telapak tangannya ke depan, dan energi yang dikumpulkan Ivy segera tersebar. Ayo mati! Teriakan Phoenix Saint terdengar. Dia mencubit mantra sihir dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi monster yang tampak ganas, yang bergegas menuju Ivy dengan suara angin menderu, dan kecepatannya sangat luar biasa, cepat. Perisai. Ivy tidak lemah dalam pengalaman bertempur. Dia dengan cepat menggambar polanya dan membentuk perisai di depannya. Suara tumpul keluar, dan perisai Ivy terlempar. Aku segera mundur untuk menghilangkan kekuatan guncangan. Kultivasi alam prasejarah jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ivy mengerutkan kening, tetapi tidak bergeming. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk terus mengukir, dan kekuatan yang kuat menyebar dari pelat polanya ke sekitarnya. Teknik pertarungan roh tingkat Super 9 Roh Penguburan Bayangan tingkat pertama. Cahaya keemasan menyala, dan teriakan Ivy bergema di kehampaan. Saat pelat pola diangkat ke depan, pedang raksasa yang terkondensasi dari pola itu menyerang Phoenix Saint. Basmi, Phoenix Saint tidak menghindar, tapi juga melakukan pendekatan langsung. Kekuatan jiwa mengembun di telapak tangan kanannya dan dia dengan cepat melesat ke depan. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan teknik pertarungan roh Ivy hancur. Ivy jauh lebih muda dari Phoenix Saint. Setelah pengalaman beberapa tahun lagi, saya pasti bisa melampauinya. Sayangnya, Ivy tidak bisa menunggu sampai saat itu. Lanjutkan. Ivy terus menggambarkan teknik pertarungan roh. Kali ini, kekuatan yang dilepaskan dari pelat pola lebih kuat dari yang sebelumnya. Teknik pertarungan roh yang unggul di tingkat alam semesta ketangkasan penguburan bayangan tingkat keempat. Teriakan Ivy bergema di kehampaan, dan seekor naga yang marah bergegas keluar dari pelat pola dan menyerang langsung ke arah Phoenix Saint. Sudah kubilang padamu bahwa kamu bukan tandinganku, kata Phoenix Saint dengan bangga, dan menyerang ke depan dengan telapak tangan lainnya. Pada saat yang sama, Ivy merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia juga terguncang, mengeluarkan seteguk darah merah. Ivy masih terlalu muda. Phoenix Saint saat ini tidak seperti dulu lagi. Bahkan Yi Chen, yang kuat saat itu, mungkin tidak bisa menang melawan Phoenix Saint saat ini. Melihat situasi ini, para pembudidaya yang hadir semua berbicara. Mereka semua terkejut dengan kekuatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang suci Phoenix. Hari ini aku ingin membasmi semua orang di gerbang selatan. Jika aku ingin disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan Yi Chen. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan dia, kamu tidak harus mati. Phoenix Saint mengucapkan sepatah kata dingin, lalu dia melintas dan bergegas menuju Ivy. Whoosh! Energi dengan aura kematian terkondensasi di telapak tangan Phoenix Saint, dan kemudian membombardir kepala Ivy dengan aura kekerasan. Perisai. Meski Ivy terluka, reaksinya masih sangat cepat. Saat teriakan itu terdengar, sebuah perisai terbentuk tepat di depannya. Boom, saat suara memekakkan telinga keluar, perisai kental Ivy hancur, dan kekuatan sombong menjatuhkannya.
Phoenix Saint tampak bertekad untuk membasmi Ivy. Dia bergegas maju lagi dan menamparkan kepalanya dengan telapak tangan lainnya. Pada saat ini, Ivy tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, dan hanya bisa menyaksikan serangan Phoenix Saint semakin dekat dengannya. Gadis muda, kamu cukup kejam. Nanyan telah memperhatikan situasi di sini dan bergegas maju dengan cepat, langsung menepis serangan Phoenix Saint. Meskipun Phoenix Saint telah dipromosikan ke alam prasejarah, dia hanya berada di awal alam prasejarah dan bukan tandingan Nanyan. Kekuatan mendominasi datang dari depan dan dia terlempar ke belakang. Aku lupa bahwa kamu, seorang abadi tua, melindungi cucumu seperti ini, jadi aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama. Kata-kata dingin dari orang suci Phoenix terdengar, dan niat membasmi yang dia keluarkan pada saat ini menjadi semakin kuat. Menghadapi musuh seperti Nanyan, Phoenix Saint secara alami tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Pada saat ini, aura yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, penuh dengan niat membasmi. Boom, terdengar suara tumpul dari dantiannya, dan energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Keterampilan jiwa inferior tingkat alam semesta, kemarahan klan Phoenix, api 9 pembasmian. Saat teriakan marah terdengar, energi yang dilepaskan oleh orang suci klan Phoenix memadatkan seekor Phoenix api emas dan menyerbu ke arah Nanyan. Perangkat pola, pelat pola. Dihadapkan pada energi mengancam di depannya, tubuh Nanyan bergetar, dan alat itu terbang keluar dari cincin penyimpanannya dengan suara menembus udara, dan kemudian mulai mengukir. Basmi. Saat senjata pola ditarik ke depan, energi di pelat pola keluar dengan suara siulan, terkondensasi bersama, dan langsung membombardir energi Phoenix Saint. Boom, Nanyan tidak menggunakan teknik pertarungan roh, tapi serangan yang dia lepaskan lebih kuat dari Phoenix Saint, menembus energinya dalam sekejap. Phoenix Saint merasakan kekuatan mendominasi datang dari depan. Dia melangkah mundur dan menatap Nanyan dengan tatapan yang lebih dingin. Aku tidak menyangka benda tua itu menjadi begitu kuat. Dua lampu dingin menyala, dan Phoenix Saint tidak berhenti. Pada saat ini, dia terus mengerahkan kekuatan jiwanya, dan niat membasmi yang dia keluarkan menjadi lebih kuat. Menghadapi pria kuat seperti Nanyan, dia tentu tidak berani mengabaikannya. Keterampilan jiwa superior tingkat alam semesta, tingkat ketiga dari 9 pembasmian klan Phoenix dengan api mengamuk. Teriakan marah bergema di kehampaan, dan Phoenix Saint membentuk segel dengan tangannya dan menyerang ke depan. Energi yang dia keluarkan secara langsung memadatkan monster berkepala 3, yang menyerang ke arah Nanyan. Tingkat kultivasi Nanyan lebih kuat dari Phoenix Saint, tapi dia masih tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian dalam menghadapi serangan energinya. Rusak. Nanyan berteriak tanpa mengerahkan keterampilan bertarung roh, dan garis-garis muncul di pelat pola, dan mereka bergegas maju bersama. Di bawah tatapan banyak mata, energi keduanya bertabrakan satu sama lain dan menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Orang suci Phoenix jauh lebih baik daripada pemimpin klan Phoenix yang asli. Melihat situasi ini, Nanyan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dia mengatakan yang sebenarnya. Menurut budidaya tingkat tinggi di alam desolate besar, jika dia menghadapi seorang pemula di alam desolate besar, dia bisa mencekik lawan dengan sangat mudah. Namun, orang suci Phoenix sebenarnya bisa bertarung dengannya sambil melakukan mobilisasi keterampilan jiwanya. Terima kasih atas pujiannya. Ini semua berkat Yi Chen itu. Aku telah berlatih gila-gilaan selama lebih dari setahun hanya untuk Yi Chen itu. Aku ingin membasminya dengan tanganku sendiri. Dan kamu, Phoenix Saint hampir gila. Kamu telah dirasuki Ibel. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu terus seperti ini. Melihat orang suci Phoenix terlihat seperti ini, Nanyan mengerutkan kening dan berkata. Selama aku bisa membasmimu, aku tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Angin kencang bertiup di sekitar tubuh Phoenix Saint, dan suara melolong datang dari dantiannya. Aliran energi mengerikan melonjak di sepanjang meridiannya, mengembun menjadi 5 monster ganas di depannya. Keterampilan jiwa menengah tingkat abadi tingkat kelima dari 9 pembasmian api mengamuk klan Phoenix. Dia menggenggam tangannya dan menunjuk ke depan. Energi yang dilepaskan oleh orang suci Phoenix pada saat ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemanapun 5 burung Phoenix yang tampak ganas itu pergi, ruangannya bergetar dan retak setiap inci. Kali ini, serangannya membuat ekspresi Nanyan menjadi serius. Roh pemakaman bayangan tingkat pertama. Nanyan secara langsung menggunakan teknik pertarungan roh, dan yang dia keluarkan juga adalah roh pemakaman bayangan. Ivy juga baru saja menggunakan teknik pertarungan roh semacam ini, tapi kekuatan yang dikeluarkan oleh Nanyan jauh lebih kuat dari Ivy. Ini adalah kekuatan alam prasejarah tingkat tinggi. Boom! Suara tumpul keluar,
dan pedang raksasa yang tampak seperti langit keluar dari pelat pola Nanyan dan menyerang burung phoenix berkepala 5. Raungan melengking burung phoenix terdengar, semua energinya terpecah, dan angin kencang menimbulkan debu dan pasir di seluruh langit. Hilang. Pada saat ini, Nanyan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda orang suci phoenix di depannya. Kakek, hati-hati, dia ada di belakangmu. Suara Ivy yang sangat cemas terdengar dari belakang. Nanyan bereaksi dengan cepat, dan dengan pikiran, garis-garis muncul dari pelat pola, mengembunkan perisai di belakang Yi Chen. Sesosok melintas, dan Phoenix Saint muncul di belakang Nanyan. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan Nanyan harus bereaksi tepat waktu. Harus dikatakan bahwa Phoenix Saint sangat kuat sekarang, tetapi perisai kental Nanyan tidak pecah, dan retakan langsung muncul. Meledak. Saat teriakan terdengar, perisai kental Nanyan meledak seketika. Angin kencang dan pecahan perisai mengembun dan bergegas menuju Phoenix Saint. Old Immortal, reaksimu cukup cepat. Phoenix Saint tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat mundur tanpa terlalu terpengaruh. Nanyan tidak berbicara omong kosong saat ini. Dia berteriak keras dan mengendalikan perangkat pola untuk menggambar dengan liar. Sebagai ahli penilai sihir, kecepatan mengukirnya sangat cepat. Sulit untuk melihat tatonya dengan mata telanjang. Roh pemakaman bayangan tingkat kedua. Roh pemakaman bayangan tingkat ketiga. Dua teriakan terdengar pada saat yang sama, dan ketika Nanyan mengendalikan senjata pola di tangannya dan menariknya ke depan, dua energi menakutkan keluar pada saat yang sama. Ternyata itu adalah dua aliran energi dari teknik pertarungan roh. Nanyan bukanlah orang yang mudah untuk menjadi seorang master. Orang lain hanya bisa menggambarkan teknik pertarungan roh satu kali, tapi dia sebenarnya bisa menggambarkan dua teknik pertarungan roh sekaligus dalam sekejap. Keterampilan jiwa superior tingkat abadi tingkat ke-7 dari 9 pembasmian api marah klan Phoenix. Orang suci Phoenix secara alami tidak berani mengabaikannya, dan pada saat ini 7 burung Phoenix terbentuk. Kedua energi itu bertabrakan, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Tanah berguncang. Para pembudidaya yang hadir terpengaruh oleh energi tersebut dan buru-buru mundur. Mereka yang lebih dekat adalah anggota yang sedang bertarung, dan mereka terkoyak oleh energi menakutkan pada saat yang bersamaan. Orang suci klan Phoenix itu terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah merah. Dari segi kekuatan sebenarnya, dia bukanlah tandingan Nanyan. Menyerah dan pergi bersama bangsamu. Aku tidak ingin membasmi kalian semua. Nanyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kebajikan dan kebenaran yang munafik. Orang suci Phoenix mengeluarkan pedang panjang yang melepaskan roh jahat yang kuat. Ada satu langkah terakhir, aku ingin melihat apakah kamu bisa menerimanya. Phoenix Saint meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian di bawah kendalinya, kekuatan jiwa disuntikkan dengan liar ke Horcrux di tangannya. Bas pada saat ini, garis-garis muncul pada perangkat berpola, dan cahaya menyilaukan bersinar. Sangat jelas terlihat bahwa kekuatan mengerikan sedang berkumpul di dalam. Tahap terakhir dari 9 pembasmian api marah klan Phoenix. Pada saat ini, orang suci Phoenix menari seperti burung Phoenix yang bangga, diselimuti cahaya kemasan. Basmi. Saat teriakan marah terdengar, senjata di tangan Phoenix Saint menebas ke depan. Peng 10 burung Phoenix api emas mengembun pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka semua menyerang Nanyan dengan aura kematian. Ini sudah merupakan kekuatan terkuat yang bisa dikerahkan oleh Phoenix Saint. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Nanyan tidak ingin melihat semuanya menjadi seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Saat pikirannya bergerak, kekuatan jiwanya terbakar seperti nyala api, dan seluruh tubuhnya terbungkus di dalamnya. Spiritualitas pemakaman bayangan tingkat keempat. Teknik pertarungan roh Nanyan tidak berada pada level tertinggi, tapi menurutnya, itu cukup untuk menghadapi serangan orang suci Phoenix. Gelombang boom yang terlihat dengan mata terbuka bergetar seperti riak di permukaan air, dan garis-garis tampak menggila. Basmi. Detik berikutnya, senjata pola di tangan Nanyan diarahkan ke depan. Di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, energi kedua orang itu bertabrakan satu sama lain. Namun, pada saat ini, energi yang dipadatkan oleh orang suci Phoenix benar-benar tersebar, dan energi salah satu burung Phoenix dan Nanyan bertabrakan. Kicauan. Ada juga 9 burung Phoenix, mereka mengepakkan sayapnya secara bersamaan dan bergegas menuju Nanyan. Semua orang mengira energi itu akan membombardir Nanyan, tetapi kenyataannya melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, burung Phoenix berkepala 9 mengembun menjadi energi yang menakutkan, langsung menjerat Nanyan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di sisi lain,
Energi Nanyan telah menyebarkan energi Phoenix Saint, dan energi pertarungan roh yang menakutkan terus menyerang Phoenix Saint. Jika seluruh energinya sekarang digunakan untuk menahan serangan energi Nanyan, dia pasti bisa bertahan hidup sendiri, tapi dia memilih untuk menahan Nanyan. Boom, karena itu, energi yang dilepaskan oleh Nanyan tidak diimbangi, dan semuanya membombardir Phoenix Saint. Jeritan terdengar, dan Phoenix Saint terpesona oleh kekuatan yang mendominasi. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia memuntahkan darah merah, dan dia terlihat sangat malu. Dia sebenarnya memilih metode ini untuk menahan guru sekte Nanyan. Pada saat ini, dia sudah terikat oleh energi itu, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Langkah ini ternyata merupakan teknik pengekangan. Nanyan berjuang beberapa saat dan menemukan bahwa dia masih tidak bisa bergerak. Langkah terakhir sebenarnya adalah teknik pengekangan. Kedua belah pihak sakit, tapi kamu tidak bisa bergerak lagi. Sekarang kamu hanya ikan di talenan. Phoenix Saint tersenyum. Menurutnya, dia sudah menang. Dia mengangkat Horcrux di tangannya dan bergegas menuju Nanyan. Tidak, melihat perubahan seperti itu, Ivy terlihat sangat jelek dan berteriak. Hati-hati, aku akan mengurus masalah ini. Di bawah tatapan banyak kultivator, suara acuh tak acuh bergema di kehampaan. Serangan Phoenix Saint sangat sengit, dan tubuh Nanyan terikat erat dan tidak bisa mengelak. Jika dia dipukul, dia pasti akan mati di tempat. Boom, tapi pada saat ini, semburan kekuatan jiwa terkondensasi menjadi pedang langit raksasa dan menyerang Phoenix Saint. Siapa itu? Phoenix Saint tidak menyangka seseorang akan datang untuk mengganggu pertarungannya, tetapi serangan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh pengunjung itu sangat kuat. Peng, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Pada saat ini, Phoenix Saint merasakan guncangan datang dari depan, dan segera terlempar ke belakang sendirian. Dari pertarungan tadi, kita bisa melihat bahwa Phoenix Saint sangat kuat, tapi dia dipukul mundur. Termasuk semua pembudidaya yang hadir, mereka semua melihat ke arah di mana energi baru saja menyerang. Itu sebenarnya dia. Mata mereka membelalak, sosok itu terlalu familiar bagi mereka. Setahun yang lalu, dialah yang menyebabkan badai berdarah di benua Tianyan, dan justru karena dialah kekuatan super di Qiu mengalami pukulan telak. Awalnya ada 3 negara adidaya di Jinyu, namun karena kedatangannya, kini hanya tersisa klan Phoenix, dan pemimpin klan Phoenix juga telah meninggal. Semua karena pemuda dari benua Longyuan itu, dia adalah Yi Chen. Orang di depannya ternyata adalah Yi Chen, yang telah menghilang selama setahun. Apakah itu benar-benar dia? Sosok acuh tak acuh itu telah membuat Ivy khawatir selama setahun penuh. Sekarang setelah sosok itu tiba-tiba muncul, dia merasa luar biasa dan mengira dia sedang bermimpi. Klan Phoenix, saat aku mendengar nama ini, aku merasakan niat membasmi yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Sepertinya kita adalah musuh sebelumnya. Yi Chen telah kembali ke penampilan aslinya dan mengambil langkah maju, membuat ruangan bergetar. Yi Chen, tahukah kamu bahwa aku telah menunggumu selama setahun? Orang suci Phoenix tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yi Chen. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, satu-satunya cara adalah bertarung. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Saya telah berlatih keras selama setahun, dan inilah hari kematian yang saya tunggu-tunggu. Phoenix Saint tidak berbicara omong kosong. Sambil berpikir, energi menakutkan melonjak, mengembun bersama, dan bergegas menuju Yi Chen dengan aura kematian. Ini adalah pukulan kemarahan dari orang suci Phoenix. Para pembudidaya biasa tidak dapat menahannya. Bahkan para pembudidaya dengan level yang sama dengan alam primordial harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menerimanya. Rusak. Yi Chen tidak mengelak, dia juga tidak mengerahkan kekuatan jiwanya. Dia memutar pinggangnya dan meninju ke depan dengan aura yang menakutkan. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun, kekuatan jiwa orang suci Phoenix dibubarkan oleh pukulan Yi Chen dan berubah menjadi aliran energi yang menghilang di udara. Meskipun itu bukan serangan terkuat Phoenix Saint sekarang, itu juga tidak lemah. Yi Chen benar-benar menggunakan kekuatan fisiknya untuk menindaklanjutinya. Bagaimana ini mungkin? Para kultivator yang hadir semuanya tercengang pada saat ini. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dan rasakan tidak dapat dipercaya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa energi fisik Yi Chen saat ini telah mencapai alam kuasi primordial. Kekuatan fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Saat Yi Chen meninju, aura yang dipancarkan membuat Phoenix Saint merasa sangat berbahaya, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Akui kekalahan dan pergi, ini satu-satunya jalan keluarmu.
Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dia siap menyerang kapan saja. Hanya satu orang yang bisa terus hidup hari ini. Teriakan orang suci Phoenix bergema di kehampaan. Pada saat ini, tangannya mulai bergerak, dan kekuatan jiwanya berkumpul lagi, membentuk monster ganas yang menyerang Yi Chen. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh Phoenix Saint bahkan lebih menakutkan daripada serangan sebelumnya, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tapi Yi Chen tidak menyerang atau menghindar. Dia langsung terkena energi itu. Cahaya menyilaukan menyala dan seluruh tubuhnya terbungkus angin dan debu. Dia bahkan tidak menghindar. Aku penasaran apakah dia terluka. Para kultivator yang hadir sangat terkejut dan menatap tajam ke arah posisi Yi Chen. Ternyata tidak lebih dari itu. Begitu mereka selesai berbicara, ledakan tawa terdengar di kehampaan. Sosok Yi Chen muncul di depan mereka. Dia menerima pukulan telak dari orang suci Phoenix, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya. Para praktisi yang hadir tercengang dan merasa luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Hal yang sama juga terjadi pada Phoenix Saint. Wajahnya sangat jelek. Mungkinkah setelah 1 tahun berlatih keras, dia masih tidak bisa mengalahkannya? Basmi, bukan gaya Yi Chen untuk berdiri dan dipukuli. Tinjunya terkepal saat ini, dan detik berikutnya, dia meninju ke depan dengan pukulan yang mendominasi. Suara tumpul bom bergema di kehampaan, dan ruang di depan Yi Chen bergetar, retakan muncul, dan energi ilahi terkondensasi menjadi naga yang marah, yang menyerang Phoenix Saint dengan taring dan cakarnya. Taklukkan, wajah Phoenix Saint berubah. Dia tidak berani mengabaikannya, dan segera mengaktifkan formula ajaibnya, dan kekuatan jiwanya memadatkan perisai di depannya. Kemudian, kekuatan jiwa Yi Chen mengenai perisainya, dan orang suci Phoenix merasakan kekuatan yang sangat mendominasi datang dari depan. Perisai yang dia kental langsung hancur, dan dia juga pingsan, mengeluarkan seteguk darah merah. Pukulan Yi Chen menyebabkan Phoenix Saint terluka parah. Dia muntah darah dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Yi Chen memiliki kekuatan alam kuasi primordial, jadi Phoenix Saint bukanlah tandingannya. Aku tidak percaya, setelah setahun berlatih keras, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Phoenix Saint berteriak dengan enggan dan terus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk maju. Boom di mata Yi Chen hanya ada musuh dan teman, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, jadi tentu saja tidak akan ada belas kasihan sama sekali. Begitu dia mengangkat kakinya, energi dari tampilan menakutkan itu mengembun dan langsung terinjak menuju orang suci Phoenix. Ah! Jeritan itu bergema di kehampaan, tubuh Phoenix Saint menyentuh tanah, dan lubang yang dalam langsung terbentuk. Pukulan mengerikan Yi Chen secara langsung mengejutkan Phoenix Saint dan melukainya dengan serius. Pada saat ini, sulit baginya untuk berdiri. Setelah menghilang selama setahun, kultivasi Yi Chen lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia telah maju ke alam kuasi primordial? Pada saat ini, segala macam tatapan ngeri datang dari segala arah, fokus pada Yi Chen. Yi Chen tidak mengambil hati, dan menatap pusaran air di kehampaan. Di dalam, dia merasakan dua aura familiar, aura dari dua pembangkit tenaga listrik alam kuasi primordial. Aura yang sangat familiar, sepertinya orang-orang di dalam tidak asing bagiku. Yi Chen menyipitkan matanya hingga tajam dan berkata, keluarlah dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Boom ketika Yi Chen menyelesaikan kata-katanya, suara tumpul terdengar dari pusaran air, dan dua sosok terbang keluar darinya, salah satunya mengenakan jubah hitam, dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Aku tidak menyangka kamu, bocah nakal, bisa bertahan sampai sekarang setelah kehilangan ingatanmu. Hei Pao menatap Yi Chen dengan tatapan dingin, wajahnya penuh keganasan. Itu kamu. Yi Chen mengepalkan tinjunya saat ini. Kedua orang ini tidak asing baginya. Di antara ingatan yang dia temukan, ada dua orang berjubah hitam dan jubah putih pergi. Ada tiga orang yang hadir saat itu, dan kaulah yang mengambil ingatanku. Aku tidak menyangka kamu masih bisa mengingat beberapa hal. Bai Pao dan Hei Pao saling memandang dan sangat terkejut. Bukankah semua ingatan Yi Chen telah diambil? Kembalikan ingatanku sekarang. Yang paling diinginkan Yi Chen sekarang adalah memulihkan ingatannya. Dia mengepalkan tangannya dan niat membasmi menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang yang sekarat masih perlu mengingatnya. Hei Pao mencibir, pikirannya bergerak, dan nafas alam kuasi primordial datang langsung ke arah Yi Chen, berkata, aku harus berada di sini hari ini, di depan semua orang, basmi kamu kecil ibel. Aura alam kuasi prasejarah sangat dahsyat, jika seorang kultivator di alam prasejarah diselimuti maka nyawanya pasti dalam bahaya. Tapi Yi Chen tetap tidak bergerak, mengambang dengan tenang di kehampaan, membiarkan aura orang lain menyelimuti tubuhnya. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Ekspresi terkejut muncul di wajah jubah hitam itu,
dan di saat yang sama dia mengangkat auranya, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tapi tetap saja sama, Yi Chen tetap tak bergerak dan tidak terpengaruh oleh nafasnya. Trik ini tidak berhasil padaku. Tawa acuh tak acuh terdengar, dan energi yang dilepaskan oleh jubah hitam itu langsung terguncang. Bagaimana mungkin? Hei Pao membuka matanya lebar-lebar, merasa luar biasa, dan kemudian menggunakan mantra sihir secara merata. Karena nafasnya tidak membahayakan Yi Chen, dia langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Basmi. Saat teriakan itu terdengar, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Hei Pao memadat dan menyerang langsung ke arah Yi Chen. Energi yang terkandung dalam kekuatan jiwa ini 10 kali lipat dari energi nafas aslinya. Tepat pada waktunya, Yi Chen membuka tangannya, dan energi ilahi melonjak keluar dari hatinya, mengembun di antara tinjunya, dan kemudian memutar pinggangnya, meledak ke depan dengan angin kencang. Boom! Di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, Yi Chen dan energinya bertabrakan satu sama lain. Gelombang yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Pukulan Yi Chen sebenarnya secara langsung melepaskan jubah hitam itu. Terkena dampaknya, jubah hitam itu dengan cepat mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen dengan mata yang luar biasa, berkata dengan ekspresi terkonsentrasi, kekuatan fisiknya sebenarnya telah dikembangkan sedemikian rupa, dan jika saya tidak salah, itu adalah kekuatan fisik dari alam kuasi primordial. Sungguh luar biasa bahwa seorang kultivator manusia telah mengembangkan kekuatan fisiknya ke alam kuasi primordial. Semua kultivator yang hadir mengetahui bahwa kekuatan dan kecepatan fisik Yi Chen sangat cepat di masa lalu, dan kedua hal ini adalah keunggulannya. Sekarang, Yi Chen, yang telah menghilang selama setahun, muncul kembali, dan kekuatan fisik yang dia tunjukkan bahkan lebih menakutkan. Tampaknya selama dia menghilang, dia menemukan kesempatan lain. Umat manusia kita belum pernah melihat alam kuasi primordial yang begitu mudah, dan dia memiliki kekuatan fisik untuk maju ke alam kuasi primordial. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, para kultivator yang hadir tidak bisa berkata-kata. Sejak Yi Chen muncul, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat lagi menggambarkan kekuatan Yi Chen dengan kata-kata apapun. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan fisik untuk maju ke alam kuasi primordial, itu tidak masalah. Aku, si jubah hitam, akan membasmimu semudah lembu atau domba. Sekarang dia hanya ingin membasmi Yi Chen, tanpa omong kosong apapun. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan pedang biru terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Itu adalah Horcrux yang mengeluarkan aura tingkat tinggi. Gelombang energi terlihat menyebar ke segala arah. Ekspresi ganas muncul di wajah pria berjubah hitam itu mengambil tindakan. Hah! Jubah hitam mencibir, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari jiwa binatangnya, dan disuntikkan ke Horcrux di tangannya di bawah kendalinya. Angin yang menggigit bertiup di sekitar tubuh berjubah hitam, dan wajahnya penuh keganasan saat dia berkata menurut tingkat pertumbuhanmu, akan lebih sulit membasmimu di tahun berikutnya. Sekarang kamu sendiri yang datang ke pintu, aku akan mengirimmu kembali ke barat karena kebaikan. Keterampilan jiwa inferior tingkat abadi gerakan pertama pembasmian kemarahan bayangan jahat. Saat teriakan itu terdengar, senjata jiwa di tangan Tian Xie dengan cepat menebas ke depan, semua kekuatan jiwa terkondensasi bersama, dan menyerang ke arah Yi Chen Ayo, kecepatannya sangat cepat sehingga ruangnya bergetar. Orang kuat alam kuasi primordial secara langsung menggunakan keterampilan jiwa untuk menyerang. Kekuatannya sangat menakutkan. Para pembudidaya yang hadir menatap tajam ke arah Yi Chen, bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapi tantangan tersebut dan apakah dia akan menggunakan keterampilan jiwa. Basmi, semuanya di luar dugaan mereka. Yi Chen tidak menggunakan keterampilan jiwa, tetapi langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk bertarung, mengepalkan tinjunya dan meledakkan kekuatan bintang pemecah. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Mereka mengira akan menderita kerugian jika mereka secara langsung menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang Yi Chen, tetapi kenyataannya melebihi ekspektasi mereka. Pukulan mengerikan ini sebenarnya dihadang oleh Yi Chen. Yang terakhir tidak terpengaruh sama sekali dan bahkan tidak gemetar. Meskipun Yi Chen baru saja maju ke alam kuasi primordial, akumulasi kekuatannya tidak akan lebih lemah dari orang lain. Tak terkalahkan di alam yang sama adalah simbolnya, kecuali dia berada di alam yang lebih tinggi darinya, bertemu dengannya akan terjadi menjadi sebuah tragedi. Semangat juang di hati Yi Chen telah bangkit sepenuhnya, dan angin kencang bertiup ke sekeliling tubuhnya. Gaun panjang dan rambut panjangnya melayang tertiup angin, seperti orang gila. Hei, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya,
dan energi ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan besar di belakang Yi Chen. Keterampilan tempur terbaik di tingkat alam semesta tinju runtuhnya langit yang tak tertandingi. Saat teriakan itu terdengar, Yi Chen segera meninju ke depan dengan kedua tinjunya, dan bayangan dewa di belakangnya mengembun menjadi dua tinju besar, yang menghantam ke arah hitam, jubah, pergi. Kecepatan serangan ini begitu cepat hingga wajah Hei Pao menjadi gelap. Dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan skill jiwanya, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata jiwanya sendiri untuk memblokirnya di depannya. Boom, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan jubah hitam itu merasakan kekuatan sombong datang dari depan. Dia sendiri terpesona oleh kekuatan sombong itu, dan dia tampak sedikit malu. Dia sangat bangga, tetapi pada saat ini dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Yi Chen begitu kuat sekarang, dan dia bukan lagi semut yang biasa mereka mainkan. Bai Pao, ayo bergabung bersama. Teriak Hei Pao. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia hanya ingin menjatuhkan Yi Chen dengan selamat. Tombak tanpa bayangan. Bai Pao mengangguk, mencubit mantranya dengan kedua tangan, dan tombak perak terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Aura jahat yang kuat menyebar, dan kedua kuasa Yuan Gujing bekerja sama untuk menghadapi Yi Chen di saat yang sama waktu, dan situasinya tidak baik untuknya. Yi Chen, biarkan aku membantumu. Nanian telah berjuang keluar dari pengekangan energi orang suci Phoenix dan dengan cepat terbang ke sisi Yi Chen, berharap dapat membantunya. Tuan, lebih baik membantu anggota klanmu. Biarkan aku datang sendiri. Yi Chen hanya mengangguk, tanpa rasa gugup di wajahnya. Nanian sangat khawatir dan tidak mau membiarkan Yi Chen mengambil risiko seperti itu, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas Yi Chen, dia tidak mengatakan apa-apa dan segera melancarkan serangan terhadap anggota klan Phoenix. Alam kuasi primordial terlalu membosankan, keduanya bersama-sama sudah cukup untuk merangsang kegembiraan. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, lalu mengaitkan jarinya ke arah mereka dan berkata, kemarilah. Sikap arogan membuat wajah kedua pria berjubah hitam itu menjadi sangat jelek. Mereka saling memandang, dan bergegas pada saat yang sama dalam sekejap. Keduanya sangat cepat, menyerang dari kedua sisi. Basmi, di bawah kendali mereka, kekuatan jiwa mengalir ke Horcrux di tangan mereka dengan gila-gilaan. Mereka mengangkatnya ke atas kepala dan menebas ke depan. Pada saat ini, kekuatan jiwa melonjak dengan liar dan memadat bersama untuk menyerang Yi Chen. Kecepatannya sangat cepat. Dua alam kuasi primordial bergabung pada saat yang sama. Bahkan para pembudidaya dari alam yang sama harus menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghadapinya, tetapi Yi Chen tidak melakukan itu. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang dari kedua sisi waktu yang sama. Boom, kekuatan jiwa bertabrakan dengan Yi Chen, dan cahaya menyilaukan berkedip, menyelimuti Yi Chen di dalamnya, dan serangan mereka dicegat. Potong. Detik berikutnya, cahaya tajam melintas di antara mata Yi Chen, dan dia mengatupkan kedua tangannya. Pada saat ini, energi ilahi terkondensasi menjadi pedang setinggi langit dan menebas ke arah jubah hitam. Huff. Merasakan energi datang dari depan, jubah hitam itu mendengus dingin, dan langsung mendesak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke senjata jiwa di tangannya. Saat itu ditebas ke depan, ruang bergetar, dan kekuatan jiwa terkondensasi menjadi kepala. Energi Warcraft dan Yi Chen bertabrakan satu sama lain. Bertarung sendirian, Hei Pao bukanlah tandingan Yi Chen. Dia sendiri terdorong oleh dampak energi tersebut. Pedang berat meteor surgawi. Teriak Yi Chen, lalu sebuah pedang besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dipegang erat di tangannya. Target serangan Yi Chen bukanlah jubah hitam, tapi dia bergegas menuju jubah putih, mendesak kekuatan jiwanya untuk disuntikkan ke pedang berat Tianyun, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip. Tebasan api ilahi meteor matahari tingkat keempat. Yi Chen berteriak dengan gila. Di bawah kendalinya, pedang berat meteor Tai Nong di tangannya menghantam jubah putih dengan aura kematian. Suara ke timur dan serang ke barat. Ekspresi Bai Pao berubah. Serangan Yi Chen sangat sengit. Tombak di tangannya melepaskan cahaya yang menyilaukan. Di bawah kendalinya, dia memainkan bunga senjata yang indah di depannya, dan kemudian seperti naga gila, dia pergi ke laut untuk menyambutnya. Boom! Kedua sosok itu bertabrakan, ruang di depan mereka bergetar, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Dalam serangan ini, Yi Chen tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan jiwa. Menggabungkan keduanya, bagaimana jubah putih bisa dibandingkan? Dia merasakan guncangan yang sangat kuat datang dari ujung depan tombak. Lengannya mati rasa karena guncangan tersebut, dan dia terlempar. Ayo lagi! Yi Chen tidak melepaskannya. Dia menghilang dalam sekejap, dan detik berikutnya dia mencapai puncak jubah putih,
dan mengayunkan pedangnya ke kepalanya dengan kekuatan yang kuat. Orang pembawa sial, wajah Bai Pao sangat jelek, dan dia memegang tombak di tangannya di depannya. Saat mereka bertabrakan, Bai Pao terlempar oleh kekuatan yang menakutkan, dan jatuh dari kehampaan seperti letusan. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan tubuhnya langsung menghantam lubang yang dalam ke tanah. Keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat Hong, kemarahan bayangan jahat membasmi gaya kedua. Pada saat ini, teriakan marah dari jubah hitam datang dari belakang Yi Chen. Semua kekuatan jiwa Peng terkondensasi bersama pada saat ini, membentuk pedang raksasa, memotong kekosongan di depannya dan membombardir Yi Chen. Keterampilan bertarung terpatri dalam darah Yi Chen seperti naluri. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan pedang dengan kekuatan yang dahsyat. Jika kultivator lain menghadapi serangan tiba-tiba Hei Pao, mereka pasti akan menderita. Sayangnya, Hei Pao menghadapi Yi Chen, binatang buas yang telah tumbuh dewasa. Teknik pedang ibel surgawi tingkat ke-8. Cahaya tajam melintas di matanya. Yi Chen mengangkat pedang berat meteor surgawi di tangannya. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan monster yang tampak ganas terbentuk di depan Yi Chen, dan menghadapinya dengan taring dan cakarnya. Ketika mereka bertabrakan, kekuatan jiwa Yi Chen langsung merobek energi jubah hitam menjadi dua bagian, dan terus berlari menuju jubah hitam tanpa kehilangan kekuatannya. Jubah hitam itu tidak menyangka Yi Chen bisa mencegat keterampilan jiwanya dengan begitu mudah dan langsung dipukul. Dia jatuh ke tanah seperti jubah putih, menciptakan lubang yang dalam. Pada saat ini, hanya Yi Chen yang tersisa dalam kehampaan. Para kultivator yang hadir semuanya tercengang. Serangkaian pertempuran tadi benar-benar selesai dalam sekejap. Kekuatan Yi Chen terlalu kuat. Dalam lebih dari setahun, dia telah berkembang hingga titik ini. Dua pembudidaya alam kuasi primordial bergabung pada saat yang sama, dan tak satu pun dari mereka yang menjadi lawannya. Kami bekerja sama pada saat yang sama, tetapi kami tidak dapat menjatuhkannya. Setelah beberapa saat, jubah hitam dan jubah putih terbang keluar dari lubang pada saat yang bersamaan. Wajah mereka sangat jelek merupakan pukulan besar. Dalam menghadapi kecepatan dan kekuatan absolut, bahkan jika Anda bergabung pada saat yang sama, itu akan sia-sia. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata sekarang Anda hanya memiliki satu cara untuk pergi, gunakan keterampilan jiwa terkuat Anda untuk melakukannya putuskan hasilnya. Kamu sombong, dan pada akhirnya kamu akan membayar harga atas ketidaktahuanmu. Orang-orang berjubah hitam dan berjubah putih juga tahu bahwa tidak ada cara untuk menjatuhkan Yi Chen jika ini terus berlanjut, jadi mereka saling memandang dan menggunakan sihir, teknik secara bersamaan. Suara tumpul terdengar dari dantian mereka, cahaya keemasan berkedip-kedip, dan kedua Horcrux mereka melayang di depan mereka didorong oleh angin kencang. Seperti semburan gunung dan tsunami, kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuh mereka dan mengalir ke kedua Horcrux mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kedua Horcrux mereka bergetar, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Didorong oleh angin kencang, mereka mulai bergerak dalam kehampaan, dan kedua Horcrux itu terjerat satu sama lain. Kekuatan yang sangat dahsyat. Para pembudidaya yang hadir semuanya terpengaruh. Kedua alam kuasi primordial secara bersamaan memusatkan serangan terkuat mereka. Jika mereka terus tinggal di sini, itu akan sangat berbahaya, membuka. Yi Chen, hati-hati. Ivy memandang Yi Chen dengan gugup dari kejauhan. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yi Chen, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya sekarang, jadi dia hanya bisa menonton dari kejauhan, jarak. Yi Chen kembali menatap Ivy, dan tatapan cemasnya memberinya perasaan hangat. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, Yi Chen merasa bahwa dia pasti sudah mengenalnya sebelum dia kehilangan ingatannya. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen hanya mengangguk, lalu menoleh ke belakang. Wajahnya masih sangat tenang, tidak terpengaruh oleh apapun, dan dia tidak menggunakan skill jiwanya pada saat yang sama, terlihat sangat percaya diri. Melihat bahwa dia telah memadatkan energi yang begitu kuat, Yi Chen tidak bereaksi sama sekali. Kedua orang berjubah hitam itu merasa bahwa mereka dihina. Ekspresi ganas di wajah mereka bahkan lebih buruk lagi, dan mereka ingin mencabik-cabik Yi Chen. Teknik kombinasi ini, bahkan jika Anda adalah orang kuat di alam kuno, Anda harus memperlakukannya dengan hati-hati. Jika Anda tidak mengetahui langit dan bumi, Anda akan membayar harga atas ketidaktahuan Anda berdua. Saling memandang, melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Ada banyak kicauan. Aku mulai tidak sabar menunggu. Apakah kamu baik-baik saja? Yi Chen mengangkat bahu dan diam-diam melihat energi yang telah mereka kumpulkan. Teknik gabungan,
Teknik bayangan jahat Tianyuan. Mereka mendengus dingin dan berhenti berbicara omong kosong pada saat ini. Mereka membentuk segel dengan kedua tangan dan menyerang ke depan pada saat yang bersamaan. Suara tumpul boom terdengar dari kedua Horcrux mereka, cahaya menyilaukan berkedip, kedua Horcrux berputar satu sama lain, dan badai hitam bergejolak, termasuk kedua Horcrux. Debu dan pasir di langit diaduk oleh angin kencang, dan suara tumpul bergema di kehampaan. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun berubah warna, dan angkasa bergetar karena tidak dapat menahan energi. Basmi, suara-suara gila dari kedua orang itu bergema di kehampaan. Tubuh orang-orang berjubah hitam dan berjubah putih bergetar, dan mereka membentuk segel lagi dan menyerang ke depan. Badai yang mengerikan dan dua Horcrux datang ke arah Yi bersama nafas kematian. Chen datang dengan membawa dampak. Energi yang dikeluarkan oleh mereka berdua pada saat yang sama memang sangat menakutkan, namun Yi Chen masih memiliki senyuman tipis di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh sepertinya aku masih melebih-lebihkan gabungan skill kalian berdua. Itu adalah jauh lebih lemah dari yang kukira. Petik 2. Peng baru saja selesai berbicara, tubuh Yi Chen bergetar, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari jiwa binatangnya dan mengalir ke pedang berat Tianyun. Angin kencang meniup gaun di tubuhnya dengan suara berderak. Langkah pertama Senwu Zanyu Jue. Detik berikutnya, di bawah kendali Yi Chen, Episkai Meteor yang besar diangkat ke atas kepalanya. Saat teriakan marah terdengar, Episkai Meteor dengan cepat menyerang ke depan. Cahaya menyilaukan dari boom bersinar, dan kekuatan jiwa itu seperti seekor naga. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam pedang berat itu berkumpul menjadi naga raksasa, dan dengan cepat bertemu dengan energi yang dilepaskan oleh dua pria berjubah hitam. Akhirnya, di bawah tatapan banyak mata, kedua energi itu bertabrakan. Langit dan bumi berubah warna pada saat ini, dan berbagai cahaya bermekaran seperti kembang api. Terlebih lagi, mata mereka melebar saat ini. Di bawah tatapan mereka, dua energi menghilang ke udara pada saat yang bersamaan. Yi Chen sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan terkuat dari jubah hitam dan jubah putih pada saat yang bersamaan. Puff! Dampak kekerasan menyebar, dan dua orang berjubah hitam dan putih terlempar pada saat yang sama. Mereka memuntahkan darah merah dari mulut mereka dan terlihat sangat malu. Tapi Yi Chen dengan cepat mundur dan dengan mudah melepaskan kekuatan guncangannya tanpa terpengaruh sama sekali. Membandingkan situasi kedua belah pihak, terlihat bahwa kekuatan Yi Chen lebih unggul dari mereka berdua pada saat yang sama, mereka akan menjadi lebih kuat. Apakah kamu menerimanya? Yi Chen menepuk-nepuk debu di pakaiannya, menatap kedua pria berjubah hitam dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata, serahkan ingatanku, jika tidak kalian berdua akan mati di sini hari ini. Melamun. Dikalahkan di tangan Yi Chen, kedua pria berjubah hitam itu tidak pernah menyangka bahwa mereka ingin mendapatkan kembali posisi mereka, tetapi akan sangat berbahaya untuk tetap di sini sekarang timur. Terbang menjauh, mereka ingin keluar dari sini. Sekarang kamu di sini, kamu masih ingin pergi. Yi Chen mengangkat sudut mulutnya, tiba-tiba memberikan kekuatan pada lengannya, dan pedang berat Tianyun keluar dari tangannya secara langsung. Mereka tidak menyangka Yi Chen akan mencegat mereka berdua dengan cara ini. Saat dia dipukul, dia berteriak dan langsung jatuh dari kehampaan. Ayo lagi! Yi Chen mengangkat kakinya, dan kekuatan jiwanya memadatkan sepasang kaki kanan emas yang lebih besar di bawah kakinya. Dia melangkah tiba-tiba, membuat ruangan bergetar hebat, dan melangkah langsung ke arah mereka berdua. Boom dalam keadaan seperti itu, kedua pria berjubah hitam tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka terinjak dengan keras di tanah, dan jejak kaki yang besar terbentuk di tanah. Serahkan ingatanku. Yi Chen menatap kedua pria berjubah hitam di kehampaan. Ada dua dari mereka dalam adegan di mana ingatannya diekstraksi. Dapat disimpulkan bahwa ingatan itu ada di tangan mereka, dan Yi Chen sangat ingin mendapatkannya kembali. Bukankah menyakitkan jika tidak memiliki ingatan? Hei Pao terluka parah, tapi menghadapi ancaman Yi Chen, dia tertawa keras dan berkata, kamu tidak akan pernah mendapatkan ingatanmu kembali dalam hidupmu, basmi aku jika kamu bisa, kita. Sikap pihak lain sangat tegas, seolah-olah dia tidak takut pada Yi Chen dan tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Datang dan basmi aku, datang saja. Melihat keraguan-raguannya, ekspresi kebanggaan di wajah jubah hitam itu menjadi semakin besar, dan dia berteriak secara provokatif. Para kultivator yang hadir semuanya menatap Yi Chen, bertanya-tanya keputusan apa yang akan dia ambil. Kamu sedang terburu-buru untuk mati, dan aku akan membantumu. Yi Chen jelas bukan tipe orang yang ragu-ragu. Melihatnya, bahkan memaksanya tidak ada gunanya. Ups, sambil berpikir,
Pedang berat meteor surgawi terbang kembali dari kejauhan. Yi Chen langsung mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Suara tumpul bergema di kehampaan, dan di bawah kendalinya, tiba-tiba pedang itu menebas ke depan. Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan dan bergegas menuju dua pria berjubah hitam. Ruangan itu bergetar. Kekuatan jiwa yang dilepaskan Yi Chen pada saat ini sudah cukup untuk membasmi dua pria berjubah hitam yang terluka parah secara instan. Pada saat ini, Hei Pao dan Bai Pao tercengang. Apa yang mereka teriakkan barusan hanyalah untuk menyelamatkan muka mereka sendiri untuk mati. Untuk membasmi mereka. Hei Pao tidak menyangka hari seperti itu akan datang padanya, dan dia juga sangat menyesal di dalam hatinya, mengapa dia tidak membasmi mereka semua ketika Yi Chen belum dewasa. Boom, ketika energi hendak mengenai mereka berdua, pusaran di kehampaan bergetar, dan energi yang sangat menakutkan melonjak darinya, langsung membombardir energi Yi Chen. Energi yang tiba-tiba itu sangat menakutkan. Energi yang dilepaskan oleh Yi Chen langsung tersebar. Kekuatan yang kuat datang dari depan jauh. Sebenarnya ada orang di pusaran teleportasi itu, dan menilai dari kekuatannya, pihak lain lebih kuat dari Yi Chen. Para pembudidaya yang hadir memandang pusaran itu dengan mata ngeri. Akhirnya keluar, serangan mendadak itu tidak mengejutkan Yi Chen. Dia sudah lama merasakan ada orang lain di pusaran air, dan ekspresinya menjadi serius. Sesosok berjubah ungu terbang keluar dari pusaran air. Wajahnya muram, dan aura kematian memenuhi udara di sekujur tubuhnya memberikan perasaan jahat kepada orang-orang. Itu kamu. Ketika dia melihatnya, wajah Yi Chen segera menjadi serius. Orang tua berjubah ungu di depannya adalah orang kuat di alam kuno yang mengekstraksi ingatannya hari itu. Awalnya aku ingin menerimamu sebagai budak, tapi aku tidak menyangka sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah. Aku sudah mencarimu selama lebih dari setahun, tapi aku tidak menyangka kamu akan muncul di rumahmu, milikku. Ini menghemat banyak waktuku mencarimu. Mata Zipao menyapu tubuh Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen merasa sedang ditatap oleh binatang buas, dan bulu kuduknya berdiri. Lawannya adalah orang kuat di alam kuno, berhati-hatilah. Kamu belum keluar sampai sekarang. Menurutku kamu, Zipao, ingin melihat kami mempermalukan diri sendiri, kan? Hei Pao terlihat sangat jelek dan berkata, jangan berpikir untuk menganggapnya sebagai budak, basmi saja dia. Kebencian Hei Pao terhadap Yi Chen sangat kuat dan dia ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, kata-katanya membuat wajah Zipao menjadi gelap dan dia berteriak, kalian berdua sampah bahkan tidak bisa menghadapi alam kuasi primordial, jika bukan karena itu, bukan karena aku takut tuannya tidak bahagia, jadi aku akan membasmimu. Kata-kata jubah ungu itu penuh dengan kedinginan, dan dia tidak memandangnya dengan baik karena pihak lain adalah temannya, tetapi kedua orang berjubah hitam itu tidak bisa berkata banyak. Anggota Nanmen dan klan Phoenix berhenti bertarung saat ini dan mundur ke kedua sisi. Anggota terkuat dari pihak lain telah keluar. Tidak masuk akal bagi mereka untuk terus bertarung seperti ini. Orang kuat di alam Yuangu sudah cukup untuk membasmi mereka secara instan. Sekarang tergantung pada apakah Yi Chen dapat membantu mereka menahan serangan orang kuat di alam Yuangu. Kamu mengekstrak ingatanku, dan ingatan itu pasti masih ada di tanganmu sekarang. Yi Chen mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah muncul di lengannya. Dia tahu bahwa orang di depannya benar-benar pembangkit tenaga listrik Yuangu Realm, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan semangat juang yang kuat muncul di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mundur. Sepertinya ingatanmu tidak kembali. Penguasa kota Xingxiang tidak menemukanmu. Ketika dia menyebut penguasa kota Xingxiang, wajah Zipao berubah muram dan berkata, jika dia tidak menghentikanku hari itu, kamu pasti sudah menjadi budakku sejak lama. Jika dia berani muncul, aku pasti akan membawanya masuk dan membiarkanmu saling membasmi. Sepertinya ingatanku juga tidak bersamanya. Mendengar kata-katanya, Yi Chen mengerutkan kening. Zipao tersenyum dingin, dia tidak membuang waktu, tubuhnya gemetar, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura orang kuat di alam Yuangu, sangat kejam. Di bawah kendalinya, aura itu benar-benar mengembun menjadi monster yang tampak ganas, yang menyerang Yi Chen dengan aura dingin. Kekuatan naga itu begitu kuat sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Basmi, menghadapi serangan alam Yuangu, Yi Chen tidak berani mengabaikannya, dan terus-menerus mendorong kekuatan jiwanya untuk disuntikkan ke pedang berat Tianyun, dan kemudian dengan cepat menebas aura di bawah kendalinya. Aura pembangkit tenaga listrik alam Yuangu sangat menakutkan. Saat Yi Chen bertabrakan dengan energi itu, kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia sendiri terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Setelah menstabilkan dirinya,
Yi Chen merasakan mati rasa di lengannya, dan akunnya hancur. Beraninya kamu melawan. Zipao mencibir, dan dengan pikiran, aura yang dia keluarkan menjadi lebih kuat, dan dia membentuk sepasang tangan raksasa untuk menyerang Yi Chen. Yi Chen, biarkan aku membantumu. Melihat kekalahan Yi Chen, Nan Yan bergegas dari kejauhan dalam sekejap, mengendalikan pola di tangannya untuk mengukirnya dengan gila, dan garis-garis melonjak, mengembunkan sosok di depannya, tameng. Senjata jiwa Bum Zipao membombardir perisai Nan Yan, langsung menghancurkan perisai itu. Kekuatan sombong datang dari depan, dan Nan Yan langsung terlempar. Memuntahkan seteguk darah merah, dia menatap Zipao dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa jarak antara dia dan Zipao begitu besar jika pihak lain tidak menggunakan serangan nafas tadi, dia akan terbasmi di tempat. Kakek, apa kabar? Ivy menahan rasa sakit yang parah dan bergegas maju, membantu Nan Yan berdiri. Nafasnya mengejutkanku. Aku tidak menyangka kultivasinya begitu menakutkan. Nan Yan terbatuk 2 kali dan mengeluarkan seteguk darah merah lagi. Kamu berani ikut campur dalam pertarunganku? Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, biarkan aku membasmimu dulu. Zipao mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan energi yang lebih menakutkan melonjak, dan kekuatan jiwa memadat menuju Ivy jauh. Kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh jubah ungu sangat menakutkan. Jika Ivy dan saya terkena, mereka mungkin akan terbasmi di tempat. Anggota gerbang selatan yang hadir berseru kakak senior Ivy, cepat menyingkir. Jika mereka berada di puncaknya, mereka mungkin masih bisa menghindari serangan itu, tapi sekarang mereka semua terluka, peluang untuk bisa menghindar adalah 0. Itu tidak bagus. Wajah Ivy sangat jelek. Melihat energi yang semakin dekat, dia sudah merasakan ancaman kematian yang sangat kuat. Hati-hati, Yi Chen tidak mungkin melihat mereka mati. Tubuhnya berkedip dan berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Dia berada di depan Ivy dan yang lainnya dalam sekejap, memblokir bagian depan dengan pedang panjang di tangannya. Suara benturannya seperti guntur. Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan sombong datang dari depan. Dia terlempar, dan kakinya menyeret jurang yang mengejutkan ke tanah. Itu terlalu kuat. Ekspresi serius di wajah Yi Chen menjadi lebih serius, dan dia juga berteriak cepat keluar dari sini, jangan mempengaruhi pertarunganku. Sister Ivy, ayo pergi. Xiaowa juga bergegas turun, membantu Ivy dan Nan Yan segera pergi. Ketika dia melihatnya, Ivy memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, mengapa kamu ada di sini, nak? Ceritanya panjang, mari kita tunggu sampai kita melewati bencana ini sebelum kita bicara. Xiaowa menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Yi Chen dengan mata penuh kekhawatiran. Kekuatan fisik Yi Chen berada pada tingkat kuasi primordial, tetapi jalan masih panjang sebelum dia dapat dibandingkan dengan tingkat purba yang sebenarnya, jadi situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Kekuatan alam Yuangu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Yi Chen berdiri dan melepaskan semangat juang yang lebih kuat lagi. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan bertarung. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tanpa diduga, Yi Chen tidak takut. Zipao sangat terkejut dengan ini, tapi dia tidak menganggap tinggi Yi Chen karena ini. Yi Chen tidak meremehkan lawannya. Tubuhnya bergetar dan kekuatan jiwanya langsung disuntikkan ke pedang berat Tianyun. Basmi. Saat teriakan itu terdengar, Yi Chen mengangkat pedang berat meteor langitnya dan dengan cepat menebas ke depan. Wosh! Kekuatan jiwa bercampur dengan angin yang menggigit, bergegas menuju jubah ungu, kecepatannya sangat cepat, dan ruang bergetar kemanapun ia pergi. Huff! Menghadapi serangan Yi Chen, Zipao hanya tersenyum dingin, menggerakkan telapak tangan kanannya yang kurus, dan meninju seolah sembarangan. Ketika mereka bertabrakan, ruang di sekitarnya bergetar, dan serangan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen dicegat oleh lawan. Kecepatannya cukup cepat. Ketika dia melihat kembali ke lokasi asli Yi Chen, dia menemukan bahwa dia telah menghilang, dan ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih buruk. Basmi. Detik berikutnya, sebuah teriakan terdengar di belakangnya, dan angin bersiul bertiup, dan Yi Chen mengendalikan pedang berat Tianyun untuk menyerang kepalanya. Yi Chen menggunakan kecepatannya sendiri untuk melancarkan serangan diam-diam. Kebanyakan kultivator tidak berdaya menghadapi kecepatannya, tetapi Zipao berbeda. Dengan senyuman lucu, Zipao tiba-tiba berbalik, jejak kekuatan jiwa terkondensasi di telapak tangannya, dan melesat ke arah pedang berat Tianyun milik Yi Chen. Seluruh proses pergerakannya sangat cepat, dan dia tidak melepaskan banyak kekuatan. Namun, saat kedua sosok itu bertabrakan, Yi Chen merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia segera terlempar ke belakang.
Keterampilan jiwa tingkat menengah di tingkat alam semesta tingkat kedua Senwu Zanyu Jue. Yi Chen menahan rasa sakit yang parah, dan dalam proses terbang terbalik, dia menebas ke depan dengan pedang meteorit yang berat di tangannya. Kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari pedang berat Tai Nong Yun, mengembun menjadi satu, dan menyerbu ke arah jubah ungu dengan gila-gilaan. Energinya semakin dekat dan dekat dengannya. Zipao mendengus dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang di depannya bergetar. Peng Dan pada saat ini, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, mengembun menjadi monster yang tampak ganas, dan bergegas menuju Yi Chen. Keterampilan jiwa yang luar biasa di tingkat alam semesta Senwu Zanyu Jue tingkat ketiga. Yi Chen tidak berani mengabaikannya dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Ketika mereka bertabrakan, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekelilingnya. Yi Chen diselimuti oleh angin kencang, dan cahaya menyilaukan menyelimuti dirinya. Alam kuasi primordial, menghadap alam purba yang sebenarnya, sangat pucat dan tidak berdaya. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, Yi Chen mungkin akan mati di sini hari ini. Para pembudidaya yang hadir semua membicarakannya saat ini tidak tahu tentang Yi Chen. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan. Yi Chen, pastikan tidak terjadi apa-apa padamu. Ivy mengepalkan tangannya dan melihat dengan gugup ke lokasi Yi Chen. Hal yang sama berlaku untuk Xiaowa dan yang lainnya, tetapi mereka semua tahu bahwa jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan menunda Yi Chen, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di kejauhan. Keterampilan jiwa inferior tingkat abadi Senwu Zanyu Jue tingkat keempat. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari posisi Yi Chen, dan cahaya menyilaukan berkedip. Debu dan pasir yang menyelimuti Yi Chen terguncang pada saat ini, dan energi mengerikan melonjak dari debu dan pasir di langit, mengembun menjadi pedang setinggi langit, dan menyerang Zipao. Melihat Yi Chen tampak aman dan sehat, Zipao sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yi Chen mampu menahan serangannya. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa memadatkan perisai di depannya. Boom energi membombardir perisainya, dan retakan muncul. Perisai yang dipadatkan oleh ahli alam Yuangu sebenarnya meledak dengan retakan. Basmi, bagi Yi Chen, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dia segera bergegas maju dalam sekejap, dan di bawah kendalinya, pedang berat meteor langit menebas ke depan dengan ganas. Epi Tianyun yang sangat berat seringan bulu di tangan Yi Chen. Itu bisa menebas beberapa pedang dalam 1 detik, dan serangkaian suara memekakkan telinga bergema di kehampaan. Pada awalnya, hanya ada sedikit retakan pada perisai Zipao, namun saat Yi Chen menyerang, retakan tersebut semakin banyak. Keterampilan jiwa menengah tingkat abadi Senwu Zanyu Jue tingkat kelima. Tiba-tiba, Yi Chen menghentikan serangan cepatnya. Di bawah kendalinya, pedang berat meteor surgawi di tangannya diangkat ke atas kepalanya, dan pada saat itu ditebas maju, jiwa dia bergegas menuju perisai seperti binatang buas dengan kekuatan. Boom ketika mereka bertabrakan, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan energi yang dilepaskan oleh Yi Chen langsung menghancurkan perisai jubah ungu itu menjadi beberapa bagian. Jelas sekali, Zipao tidak menyangka bahwa Yi Chen akan tiba-tiba meledak, dan kekuatan sombong akan menjatuhkannya. Basmi, Yi Chen menggunakan kecepatannya untuk berkedip di depan Zipao, mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke pedang berat Tianyun, dan kemudian di bawah kendalinya, dia menembak ke arah Zipao dengan kekuatan yang dahsyat. Ketika Peng tidak bereaksi, jubah ungunya langsung dipukul, dan tubuhnya terbang seperti boneka dengan tali pendek. Para kultivator yang hadir tercengang. Ledakan Yi Chen terlalu mendadak bagi mereka, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dalam pandangan mereka, ranah Yuangu hampir tak terkalahkan. Tidak mudah bagi Yi Chen untuk bertahan hidup dari tangannya, apalagi membiarkan Zipao menderita kerugian. Saya tidak menyangka dia benar-benar bisa memanfaatkan serangan alam Yuangu. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah pada akhirnya, ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya, dan mereka memandang Yi Chen. Matanya berbinar-binar. Ketika jubah ungu itu stabil di kehampaan, wajahnya berubah menjadi ganas, dan niat membasmi yang hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, berkata awalnya aku ingin bersenang-senang denganmu, tapi sekarang aku membiarkanmu hidup 1 detik lagi, aku merasakannya. Terlalu baik padamu. Jubah ungu itu tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya sekarang, tapi sekarang niat membasmi yang dia keluarkan sangat kuat. Ayo bertarung. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku, Yi Chen, masih takut padamu. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan dengan cepat bergegas menuju Zipao dalam sekejap, mencapai kecepatan tertinggi. Keterampilan jiwa superior tingkat abadi Senwu Zanyu Jue tingkat ke-6.
Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan, dan energi yang dipadatkan Yi Chen kali ini bahkan lebih menakutkan. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tatapan ganas melintas di mata Zipao. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya berkumpul pada saat ini, membentuk pedang raksasa dan menyerang Yi Chen. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Kedua energi itu bertabrakan dan berubah menjadi gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka yang mengguncang ke segala arah. Serangan Yi Chen dicegat. Dan pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia dengan cepat mundur darinya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus melompat. Zipao tidak tahu waktunya. Dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan retakan muncul. Kekuatan jiwa menakutkan Peng terkondensasi menjadi monster besar dan menyerbu ke arah Yi Chen, membuat ruang bergetar kemanapun ia pergi. Keterampilan jiwa belum dipadatkan, tetapi kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sudah sangat menakutkan. Ekspresi Yi Chen berubah, dan dia dengan cepat mendesak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke dalam Tianyun Epi, dan kemudian mengerahkan kekuatan pada kedua lengannya, dengan aura yang ganas. Boom! Pedang berat itu bertabrakan dengan kekuatan jiwa itu, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Yi Chen terpesona oleh kekuatan sombong dan mengeluarkan seteguk darah merah. Boom! Suara keras lainnya keluar, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang yang dalam muncul, dan retakan yang mengejutkan menyebar seperti akar pohon tua. Yi Chen terbatuk 2 kali. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun dia memiliki kekuatan fisik alam kuasi primordial, itu masih jauh dari cukup untuk melawan Zipao. Setelah kehilangan ingatan aslinya, Yi Chen sangat terbiasa dengan penggunaan keterampilan jiwa dan kekuatan jiwa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Tidak peduli seberapa tinggi seekor semut mampu memanjat pada akhirnya, hanya semut yang pandai memanjat dan rentan terhadap satu pukulan. Zipao memandang Yi Chen dengan jijik dan jijik. Dia membuka tangannya ke kedua sisi, dan kekuatan jiwanya mengembun di telapak tangannya seperti api. Awalnya aku ingin menerimamu sebagai budak, tapi sekarang aku merasa hanya dengan membasmimu aku bisa menghilangkan kebencianku. Ruang di sekitarnya bergetar di bawah niat membasmi dari jubah hitam untuk menyerang Yi Chen. Kemanapun dia pergi, ruang di sekitarnya bergetar. Energi yang dilepaskan oleh Zipao puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika mengenai Yi Chen, dia akan terluka parah bahkan jika dia mati. Wajah Yi Chen jelek. Dia juga tahu bahwa situasinya sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa menghindarinya saat ini. Kekuatan bintang-bintang. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari kehampaan, dan pusaran hitam langsung mengembun di kehampaan. Boom, langit berubah warna pada saat ini, cahaya menyilaukan melintas di luar bintang, dan seberkas cahaya jatuh dari langit, bertabrakan dengan energi yang dilepaskan oleh jubah ungu. Energi yang tiba-tiba muncul begitu menakutkan sehingga serangan jiwa Zipao benar-benar terhalang. Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat pusaran hitam itu, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Segera, sesosok tubuh terbang keluar dari pusaran air. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Ketika mereka melihatnya, para pembudidaya yang hadir sangat terkejut dan berkata, bukankah itu penguasa kota Xingxiang? Ada rumor yang mengatakan bahwa penguasa kota Xingxiang diserang dan dibasmi oleh orang kuat misterius setahun yang lalu. Hidup dan matinya tidak pasti. Saya tidak menyangka dia akan muncul. Itu kamu. Ketika Zipao melihat pria itu, wajahnya berubah muram dan berkata, aku memintamu untuk berhasil menyelamatkan anak ini setahun yang lalu, tapi aku membiarkanmu melarikan diri karena kecerobohanmu. Aku tidak berharap kamu berani melakukannya, muncul di sini. Penguasa kota Xingxiang hanya tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Yi Chen dan berkata, saya merasa lebih lega melihat Anda kembali dengan selamat. Little Warcraft, kembalilah dengan kekuatan jiwa Yi Chen. Ya, Tuan Kota. Sesosok kecil terbang keluar dari antara lengan dan jubah Tuan Kota. Itu adalah monster kecil yang sangat lucu. Ia menatap Yi Chen dengan mata berapi-api dan berteriak sambil terbang, Tuan, saya kembali. Yi Chen memandang monster itu dengan mata ragu-ragu, melihatnya menyerbu ke dalam jiwa binatangnya. Paham, suara monster kecil itu terdengar di dalam jiwa binatang itu, dan kemudian energi putih keluar dari mulutnya. Wah, ketika energi itu muncul, ia segera mengalir menuju kepala Yi Chen Cai dengan suara angin menderu, dan kecepatannya sangat cepat. Boom, begitu energi itu memasuki pikirannya, suara tumpul terdengar dari benak Yi Chen. Pada saat ini, dia merasakan sejumlah besar kenangan muncul di benaknya. Ah, rasa sakit yang tajam datang,
dan Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menyilangkan lututnya dan duduk di tanah. Energi itu adalah ingatannya yang diambil oleh jubah hitam itu. Karena jumlahnya terlalu besar, mental Yi Chen terkejut ketika dia menerima energi itu. Zipou menatap Yi Chen dengan mata dingin, dan dengan lambaian tangannya, ruang di depannya bergetar, dan semburan kekuatan jiwa melonjak dengan angin yang menggigit, menuju ke arah Yi Chen. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, penguasa kota Xing Xiang berteriak. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi pedang raksasa untuk menemuinya. Kedua energi itu bertabrakan. Keduanya adalah orang kuat yang hanya bisa disegani oleh para kultivator biasa. Akibat dari benturan kekuatan jiwa mereka begitu menakutkan sehingga semua kultivator yang hadir terpengaruh dan mundur. Beraninya orang kecil dari alam prasejarah berani bersaing denganku. Zipou mendengus dingin dan memandang penguasa kota Xing Xiang dengan tatapan muram. Penguasa kota Xing Xiang hanya memiliki tingkat budidaya alam prasejarah, yang dua alam lebih rendah dari Zipou. Penggarap lain pasti akan memilih untuk menghindarinya, tetapi penguasa kota hanya tersenyum. Pemandangan apa yang belum pernah saya lihat, penguasa kota Xing Xiang, mengapa saya masih takut padamu, yang berada di alam Yuangu? Penguasa kota Xing Xiang hanya tersenyum, dan ketika pikirannya bergerak, dia melihat batal gemetar. Langit yang semula cerah menjadi redup pada saat ini, awan gelap melonjak, dan guntur yang teredam bergema di kehampaan. Kekuatan bintang. Penguasa kota Xing Xiang mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kehampaan segera bergetar, dan 7 bintang yang mempesona merobek langit malam yang gelap dan muncul di depan mata semua orang. Kamu mungkin satu-satunya yang tersisa di klan bintang bulan di zaman kuno, kan? Zipou tersenyum serius dan berkata, aku tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring saat itu. Klan Bintang dan Bulan adalah salah satu dari 6 klan kuno di zaman kuno. Mantian tumbuh di klan kuno zaman prasejarah dan mengenal setiap klan kuno dengan sangat baik. Ketika dia mendengar tentang klan Bintang dan Bulan, warnanya aneh terlintas di matanya. Saya mendengar dari guru sebelumnya bahwa klan Xing Chenyu telah dimusnahkan. Saya tidak menyangka bahwa penguasa kota adalah anggota klan Xing Chenyu yang masih hidup. Xiaowa memandang penguasa kota dengan mata terkejut. Ketika dia menyebutkan orang-orangnya, penguasa kota Xing Xiang terlihat sangat jelek. Dia tidak mengatakan apapun. Tubuhnya bergetar, dan cahaya yang dilepaskan oleh 7 bintang di kehampaan menjadi lebih menyilaukan. Ribuan bintang. Ketika sebuah teriakan terdengar, penguasa kota Xing Xiang mengatupkan kedua tangannya dan menunjuk ke depan dengan cepat. Segera, bintang-bintang mulai berputar dengan cepat, dan energi yang menakutkan melonjak dan menyerang jubah ungu itu. Bahkan jika kamu menggunakan energi astrologi, kamu bukan tandinganku. Zipou tersenyum dingin dan melangkah maju. Betapa menakutkannya bagi orang kuat di alam primordial. Bahkan Yi Chen, yang memiliki kekuatan fisik alam kuasi primordial, bukanlah tandingannya, apalagi penguasa kota Xing Xiang yang berada di alam prasejarah. Ulurkan saja waktu bagi Yi Chen untuk memulihkan ingatannya. Yang paling penting sekarang adalah menunda waktu. Penguasa kota Xing Xiang menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan formula ajaib dan terus memobilisasi kekuatan bintang untuk menyerang. Kekuatan bintang adalah kekuatan alam yang sangat dahsyat, sangat menakutkan. Jika seluruh kekuatan bintang dapat dimobilisasi, penguasa kota tidak akan terkalahkan, namun sayangnya ia hanya memiliki tingkat budidaya alam prasejarah dan tidak dapat menggunakan energi itu 100%. Pembasmian astrologi. Teriakan itu bergema di kehampaan, dan penguasa kota Xing Xiang membentuk segel dengan tangannya dan menyerang ke depan. Segera, kekuatan astrologi terkondensasi menjadi 2 naga ganas dan menyerbu ke arah jubah ungu. Menjagamu, sisa klan bintang bulan, akan menjadi ancaman di masa depan. Aku akan membasmimu, lalu membasmi anak yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi itu. Ke depan, membalikkan telapak tangan kanannya, dan menunjuk ke arah 2 energi itu. Boom fluktuasi energi yang terlihat mengguncang sekeliling. Energi yang dilepaskan oleh penguasa kota Xing Xiang tersebar. Dampak yang kuat datang dari depan, dan penguasa kota Xing Xiang terlempar. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan bintang-bintang untuk menahannya dan membantunya meringankan kekuatan guncangan. Jejak darah tumpah dari sudut mulut tuan kota. Dia tampak sedikit malu. Dia tidak bergeming. Dia mencubit formula ajaib itu lagi dan memusatkan energi ilahi untuk menyerangnya. Tapi Zipou jauh lebih kuat darinya. Setiap kali dia melepaskan energinya, energi itu tersebar, dan kemudian dia terpesona oleh kekuatan yang sombong. Namun, penguasa kota bintang juga ulet.
Setiap kali Zipao berpikir bahwa kekuatan jiwanya cukup untuk membasmi penguasa kota secara instan, tetapi setiap kali dia berdiri dengan gigih dan mengerahkan kekuatan bintang untuk terus menyerang. Ivy dan yang lainnya sangat cemas, karena jika ini terus berlanjut, penguasa kota Xingxiang tidak akan bisa bertahan lama. Jika tidak ada penguasa kota Xingxiang, Zipao akan memiliki kesempatan untuk mengincar Yi Chen. Ayo naik dan bantu juga. Xiaowa dan Mantian saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Kekuatan bentuk dewa, teriakan marah terdengar di kehampaan, dan aliran energi ilahi melonjak dari hati mereka, mengembun menjadi pedang raksasa dari langit, dan dengan cepat menebas jubah ungu itu. Aku tidak menyangka masih ada anggota suku kuno di sini. Merasakan energi mereka, ekspresi terkejut muncul di wajah Zipao. Dia hanya menepukkan telapak tangannya ke depan dan energi mereka tersebar. Xiaowa memiliki budidaya alam kuasi prasejarah, sedangkan Mentian memiliki budidaya alam prasejarah. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan Zipao. Mereka tahu bahwa ini sangat berbahaya, tetapi bagi Yi Chen, mereka tidak ragu-ragu. Ayo ikut juga. Ivy dan Nanyan juga tidak tinggal. Mereka bergegas pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya perlu memberi cukup waktu untuk Yi Chen. Hanya ketika Yi Chen memulihkan ingatannya dia bisa mengalahkan Zipao. Dengan beberapa orang lagi, tekanan pada penguasa kota berkurang sedikit. Kelima orang itu saling memandang, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang pada saat yang sama. Kamu badut, kamu tidak bisa naik ke panggung. Zipao hanya tersenyum dingin, dan perisai kekuatan jiwa segera terbentuk, dan semua energi membombardirnya dan dicegat. Kami berlima bergabung pada saat yang sama, tapi kami tidak menghancurkan perisainya. Wajah Ivy dan 5 orang lainnya semuanya berubah dan terus bergerak menuju Si. Serangan mereka memang kuat, tapi perisai jubah ungu masih utuh. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, tidak ada gunanya. Meledak, Zipao berteriak dengan marah, dan dia mencubit mantra dengan kedua tangannya. Segera, perisai yang dia kental meledak, angin kencang bertiup, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka perlahan menyebar ke segala arah. Cepat dan bertahan, teriak penguasa kota Xingxiang, dan kelima orang itu secara bersamaan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memblokir di depan mereka, dan kemudian energi mengerikan membombardir perisai terlempar pada saat yang sama, perisainya juga hancur. Puff kelima orang itu memuntahkan darah merah pada saat yang bersamaan. Serangan jubah ungu itu terlalu berat bagi mereka. Momentumnya barusan begitu kuat, kukira kamu bisa bersenang-senang denganku, tapi ternyata kamu sebaik itu. Tatapan tajam melintas di mata jubah hitam itu, tubuhnya gemetar, dan energi menakutkan lainnya diarahkan pada mereka berlima. 5 penguasa kota baru saja berdiri teguh. Mereka tidak dapat mengumpulkan perisai untuk pertahanan dalam waktu sesingkat itu. Kelima orang itu terkena energi jubah ungu pada saat yang sama dan jatuh dengan keras ke tanah jarak. Alam Yuangu terlalu menakutkan. Tampaknya penguasa kota Xingxiang dan yang lainnya akan jatuh di sini hari ini. Para pembudidaya yang hadir semuanya berdiskusi, menatap penguasa kota dengan rasa kasihan di mata mereka. Boneka perempuan tadi sepertinya ada hubungannya dengan laki-laki itu. Aku membasmimu di depannya. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya setelah mendapatkan kembali ingatannya. Zipao memandang Ivy dengan tatapan muram, dengan tatapan membasmi niat berlimpah. Sebaiknya kau hentikan. Begitu dia selesai berbicara, suara acuh tak acuh datang dari balik jubah ungu. Para pembudidaya yang hadir segera pulih dari pertempuran yang menegangkan dan melihat ke arah Yi Chen. Ya, itu suara Yi Chen. Apakah ingatannya sudah pulih? Semua kultivator yang hadir memandangnya dengan mata ragu. Boom pada saat ini, suara tumpul terdengar dari dantian Yi Chen, dan hukum langit dan bumi yang sangat istimewa memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Kekuatan isap yang kuat datang dari jiwa binatang Yi Chen. Pada saat ini, semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan kekuatan isap yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi tertarik oleh kekuatan hisap pada saat ini. Jumlahnya sangat besar sehingga semua kekuatan jiwa dalam radius 100 mil tersapu. Itulah kekuatan kemajuan. Kekuatan jiwa Yi Chen juga telah maju ke alam kuasi primordial. Para kultivator yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Yi Chen menerima ingatannya, dia benar-benar akan mendapat kesempatan untuk maju. Kali ini, kekuatan promosi Yi Chen tidak terlalu kuat, tetapi auranya sendiri terus meningkat, dan ruang di sekitarnya bergetar. Aku tidak menyangka banyak hal akan terjadi selama amnesiaku. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, mata semua orang, termasuk mereka yang berjubah ungu, terfokus padanya.
Dia berdiri dengan santai dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Kamu ingin aku menjadi budakmu, dan kamu bahkan menyakiti saudara-saudaraku. Menurutmu cara mana yang terbaik untuk mati untukmu? Saat dia menatap jubah ungu itu, mata Yi Chen menyipit tajam, tatapannya sama menakutkannya dengan binatang buas, dan ruang di depannya bergetar. Dan pada saat ini, aura Yi Chen sendiri juga meningkat secara ekstrim, wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan jiwa dan kekuatan fisik telah maju ke alam kuasi primordial. Zipao sendiri juga sedikit terkejut. Kekuatan fisik para kultivator manusia sangat lemah, tetapi Yi Chen dapat mengembangkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa hingga tingkat yang begitu kuat. Hal ini belum pernah terjadi di antara para kultivator manusia. Merasakan tatapan terkejut dari pihak lain, Yi Chen gemetar dan segera naik ke udara. Dia mengambil kembali pedang berat meteor surgawi ke dalam cincin penyimpanan dan berkata, hari ini saya ingin mencicipi darah alam Yuangu. Arogansi dan arogansi harus memiliki sifat tertentu. Kedua kekuatan tersebut telah ditingkatkan ke alam kuasi primordial, tetapi di mata saya, Anda masih seekor semut yang tidak berharga. Zipao mendengus dingin, dan dengan pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan berkumpul bersama. Dia bergegas menuju Yi Chen. Energi yang dia keluarkan sekarang tidak jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia memandang dengan acuh tak acuh pada kekuatan jiwa yang semakin dekat dengannya. Patah! Teriaknya, dan dia mengepalkan tinjunya pada saat ini, memutar pinggangnya, dan meninju kekuatan jiwa seperti bola meriam. Gelombang energi boom yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Kekuatan pukulan Yi Chen langsung merobek kekuatan jiwa dan menghilang di udara. Baru saja Yi Chen tidak berdaya saat menghadapi serangan alam Yuangu, tapi sekarang dia mampu melawan alam Yuangu. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Ekspresi terkejut muncul. Zipao, kamu menindasku hari itu, hari ini aku akan menamparmu 2 kali di depan semua kultivator. Teriakan Yi Chen bergema di antara langit dan bumi. Peng pada saat ini, aura menakutkan merembes keluar dari tubuhnya, dan telapak tangan besar mengembun di depan Yi Chen, menamparkan jubah ungu dengan suara angin bersiul. Sombong, Zipao juga tidak mau kalah. Auranya naik ke titik ekstrim saat ini, memadat, dan dengan cepat menyapanya. Kedua nafas itu bertabrakan satu sama lain, dan ruang itu hancur. Yi Chen dan Zipao mundur jauh pada saat yang bersamaan. Kekuatan anak itu telah meningkat pesat. Setelah Zipao menghilangkan keterkejutannya, dia sangat terkejut, tapi di permukaan dia masih terlihat menghina dan muram. Dia tidak banyak bicara, dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan aurora keluar dari cincin penyimpanannya. Artefak kuasi. Aura yang dikeluarkan oleh pedang ilahi membuat Yi Chen sedikit terharu. Dia sangat menyadari kekuatan artefak kuasi itu. Zipao sendiri sangat kuat, kekuatan meningkat secara eksponensial. Aku bisa membasmimu dengan satu pedang. Zipao sangat percaya diri dan langsung mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkan pedang panjang di tangannya, dan garis-garis muncul di permukaan pedang panjang itu. Basmi. Pada saat serangan itu terjadi, cahaya ilahi menyala, dan energi merobek ruang di depannya dan menebas ke arah Yi Chen. Pedang ilahi kuno. Yi Chen tidak berani mengabaikannya. Saat teriakan itu terdengar, pedang ilahi kuno terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan aura jahat yang kuat menyebar kemana-mana. Rusak. Saat dia memegang pedang, cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan pedang dewa kuno di tangannya ditebas ke depan. Boom dunia bergetar, Yi Chen sekali lagi mencegat serangan jiwa Zipao. Ternyata itu adalah pedang ilahi kuno. Ketika Zipao melihat senjata di tangan Yi Chen, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Semua orang tahu bahwa pedang Yin yang kuno dapat dibagi menjadi 3 bagian, tetapi mereka tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pedang Yin yang kuno, tetapi Zipao mengetahui semuanya. Pedang ilahi Taiyin, keluar. Merasakan tatapannya, Yi Chen mengerutkan bibirnya, dan ketika dia mengingat teriakan itu, pedang ilahi lain terbang keluar dari cincin penyimpanan. Pada saat ini, hawa dingin yang ekstrim menyebar, mengubah udara menjadi es kemanapun ia pergi. Para pembudidaya yang hadir menggigil dan merasakan perasaan dingin datang dari dunia luar. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki 2 pedang dewa di tangannya. Dalam hal ini, selama dia mendapatkan pedang matahari lagi, ketiga pedang dewa itu dapat digabungkan menjadi satu dan menjadi artefak nyata. Para penggarap yang hadir menatap mata Yi Chen yang memancarkan keserakahan. Senjata suci, itulah senjata suci yang dipakai oleh Raja Dewa. Jika mereka dapat memilikinya di tubuh mereka, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Pedang ilahi kuno dan pedang ilahi Taiyin hanyalah 2 bagian,
Tetapi jika digabungkan menjadi satu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Yi Chen terkekeh pelan, lalu melemparkan pedang ilahi Taiyin. Tanda tanya. Kekuatan jiwa dimobilisasi pada saat yang sama, dan pedang ilahi kuno dan pedang ilahi Taiyin digabungkan satu sama lain. Pada saat ini, ruang di sekitarnya bergetar, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip. Roh senjata dari dua pedang dewa berenang keluar dari pedang, dan mereka terjerat satu sama lain. Cahaya menyilaukan lainnya keluar, dan kedua pedang dewa itu bergabung menjadi satu. Pada saat boom, langit dan bumi berguncang, dan pedang ilahi mengeluarkan peluit pedang yang mendengung. Kedua pedang dewa tersebut adalah senjata kuasi dewa. Setelah digabungkan, kekuatan yang dipancarkannya menjadi lebih menakutkan. Ini jelas tidak sebanding dengan artefak semu biasa. Pedang ilahi Yin kuno, selama kamu mendapatkan pedang ilahi matahari, tiga pedang dewa yang digabungkan menjadi satu akan menjadi artefak nyata. Dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan dengan lambaian tangannya, pedang ilahi Yin kuno terbang ke arahnya. Saat dia memegangnya di tangannya, Yi Chen merasakan aura mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang dipancarkan pedang ilahi Yin kuno benar-benar menakutkan. Senjata kuasi ilahi paling canggih. Zipao tidak menyangka ada dua senjata kuasi suci di tangan Yi Chen, dan keduanya telah digabungkan menjadi satu. Bisakah kita mulai sekarang? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, semangat juang yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan berkata, hari ini, aku akan membiarkan pedang ilahi merasakan darah alam kuno. Sombong. Zipao mendengus dingin, tetapi pada saat ini, tidak ada jejak rasa jijik di matanya. Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan dan disuntikkan ke artefak semu di tangannya di bawah kendalinya. Aura yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Zipao, ruang di sekitarnya bergetar, dan kekuatan keterampilan jiwa menyebar kemana-mana. Ternyata tidak ada satupun serangannya yang menggunakan skill jiwa, namun kini dia sudah mulai menggunakan skill jiwa untuk menyerang. Keterampilan jiwa inferior tingkat Hong teknik pedang setan ungu tingkat pertama. Teriakan Zipao bergema di kehampaan, dan senjata kuasi suci di tangannya ditebas ke depan. Pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan para penggarap yang hadir melonjak. Mereka berkumpul untuk membentuk pedang raksasa di langit dan menyerang Yi Chen. Para pembudidaya yang hadir semua melebarkan mata mereka, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Zipao sudah sangat menakutkan ketika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Kekuatan-kekuatan jiwanya telah ditingkatkan sepenuhnya mainkan. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Wajah Yi Chen sangat tenang, tatapan tajam melintas di matanya, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa melonjak dari lengannya dan dituangkan ke dalam pedang ilahi Yin kuno, dan ruang di sekitarnya bergetar. Keterampilan jiwa inferior tingkat Hong Senwu Zanyu Jue tingkat ke-7. Yi Chen memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan. Kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi menjadi kura-kura hitam kuno, dan dia menghadapinya dengan kekuatan yang tidak lebih lemah daripada lawannya. Di bawah tatapan banyak mata, kedua kekuatan jiwa bertabrakan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Serangan energi yang dilepaskan oleh Zipao langsung dicegat. Bahkan dengan menggunakan skill jiwa, dia mampu mencegat seranganku. Zipao hanya terkejut. Ternyata dia sangat percaya diri dengan serangannya, namun dia tidak menyangka akan dicegat oleh Yi Chen. Pemuda di depannya hanya memiliki alam kuasi Yuangu, tetapi dia bisa bertarung dengan alam Yuangu yang sebenarnya. Kekuatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, dan dia masih sangat muda. Aku ingin melihat apakah kamu bisa meminjamkanku jurus kedua. Dengan niat membasmi yang kuat di dalam hatinya, tangan berjubah ungu itu mencubit mantranya, dan pedang panjang di tangannya dengan cepat terangkat ke udara. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam pedang panjang. Pada saat ini, pedang panjang itu dengan cepat berputar, terbelah menjadi dua, terbagi menjadi yin dan yang, dan terjalin satu sama lain. Kekuatan yang menakutkan membuat dunia bergetar. Ketika para pembudidaya yang hadir merasakan kekuatan tersebut, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka, karena energi yang dipadatkan oleh jubah ungu pada saat ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Keterampilan jiwa menengah tingkat Hong, teknik pedang ibel ungu tingkat kedua. Zipao membentuk segel dengan tangannya, dan kedua pedang dewa itu terjalin satu sama lain, membelah kekosongan di depan dan menyerang ke arah Yi Chen. Energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Ivy dan yang lainnya tampak khawatir. Mereka mengatupkan tangan mereka. Mereka semua khawatir apakah Yi Chen dapat mencegat serangan energi itu. Keterampilan jiwa menengah tingkat Hong, tingkat ke-8 dari Senwu Zanyu Jue. Wajah Yi Chen masih sangat tenang. Pedang ilahi Yin kuno di tangannya bergetar. Turun.
Peng semburan kekuatan jiwa yang bukan milik Zipao melonjak dengan ganas, bertabrakan dengan energi yang telah dia kental. Ruang bergetar, dan Yi Chen mencegat serangannya lagi. Bagaimana ini mungkin? Zipao, yang awalnya masih sangat percaya diri, berubah murung. Pertama kali Yi Chen mencegat serangan jiwanya, itu karena Zipao tidak benar-benar menatap Yi Chen. Oleh karena itu, pada serangan sebelumnya, Zipao tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tetapi serangan skill jiwa kedua berbeda. Dia tidak memiliki keraguan, dan dia tidak menyangka akan dicegat oleh Yi Chen. Alam Yuan Gu tidak lebih dari ini. Yi Chen tersenyum sedikit, tubuhnya gemetar, dan aliran api warna-warni melonjak di sepanjang meridiannya dan melilit pedang ilahi Yin kuno. Panas terik menyebar ke sekeliling, dan ruang di sekitarnya bergetar. Semua pembudidaya yang hadir mengetahui harta karun yang dimiliki Yi Chen padanya, dan mata mereka ketika melihat esensi magma penuh dengan ketakutan dan keserakahan. Sekarang giliranku. Ekspresi ganas melintas di mata Yi Chen. Berdiri dan dipukuli bukanlah gayanya. Kekuatan jiwa disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam pedang ilahi Yin kuno, dan ruang di sekitarnya bergetar. Keterampilan jiwa superior tingkat Hong Sen Wu Zanyu Jue tingkat ke-9. Yi Chen berteriak, dan pedang ilahi Yin kuno di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian dengan cepat menebas ke depan di bawah kendalinya. Pada saat Peng, kekuatan jiwa terkondensasi menjadi dua naga yang marah. Mereka meraung dengan ganas dan bergegas menuju jubah ungu dengan cepat. Wajah Zipao menjadi gelap. Keterampilan jiwa yang dikeluarkan oleh Yi Chen kali ini membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Jika dia dipukul tanpa tindakan pencegahan apapun, bahkan jika dia berada di alam kuno, dia akan tetap terluka parah jika dia tidak mati. Keterampilan jiwa superior tingkat Hong teknik pedang ibel ungu tingkat ketiga. Saat teriakan marah ini terdengar, pedang panjang di tangan Zipao dengan cepat menebas ke depan, dan cahaya menyilaukan berkedip. Kekuatan jiwa yang dia lepaskan bertabrakan dengan dua naga marah yang dipadatkan oleh Yi Chen, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka terguncang ke segala arah. Kemudian para pembudidaya yang hadir membuka mata lebar-lebar, karena energi yang dipadatkan oleh Yi Chen sebenarnya secara langsung menyebarkan kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh jubah ungu. Bagaimana mungkin? Zipao tidak bereaksi. Dia terkena kekuatan jiwa Yi Chen, dan kekuatan sombong itu menjatuhkannya. Serangan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Zipao, namun skill jiwa yang dikeluarkan oleh Yi Chen bahkan lebih kuat dari miliknya, yang tidak dapat diterima oleh Zipao. Ayo lagi! Sudut mulut Yi Chen melengkung dengan lengkungan acuh tak acuh, dan dia sekali lagi mendesak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke pedang panjang, dan ruang di sekitarnya bergetar. Keterampilan jiwa inferior tingkat terpencil tingkat ke-10 dari Shen Wu Zanyu Jue. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen menggunakan keterampilan jiwa tingkat terpencil. Dia merasa lebih dari separuh kekuatan jiwanya terkuras habis pada saat ini, dan semuanya itu telah hilang. Suntikan ke dalam pedang ilahi Yin kuno. Jika dia menggunakan senjata jiwa biasa sekarang, senjata itu pasti akan hancur karena dia tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Basmi, saat pedang ilahi Yin kuno menyerang, kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi menjadi kura-kura hitam setinggi 1000 meter, yang menyerang jubah ungu. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya membuat para penggarap yang hadir gemetar ketakutan. Ledakan keterampilan jiwa tingkat rendah, teknik pedang setan ungu tingkat keempat. Zipao menjadi sangat serius. Dia juga melepaskan keterampilan jiwa tingkat liar, dan kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan dengan kura-kura hitam. Tetapi pada saat ini, Zipao merasakan kekuatan sombong datang dari depannya, dan semua serangannya tersebar. Kekuatan sombong itu langsung menjatuhkannya, mengeluarkan seteguk darah merah. Seseorang kuat di alam Yuan Gu sebenarnya terluka. Para kultivator yang hadir merasa luar biasa karena Yi Chen begitu kuat. Ini wajar. Kekuatan jiwa Yi Chen tidak hanya berkembang di alam kuasi primordial, kekuatan fisiknya juga berada di alam kuasi primordial. Saat bertarung, dia menggunakan dua energi, jadi secara alami dia tidak lebih lemah dari Zipao. Ternyata alam Yuangu tidak lebih dari ini. Tawa Yi Chen bergema di kehampaan, dan wajah Zipao menjadi lebih muram. Namun, jubah ungu saat ini tidak banyak bicara. Dia menoleh untuk melihat jubah hitam dan jubah putih dan berkata, berikan darahmu. Kalian harus menggunakan jurus itu. Mendengar perkataan Zipao, wajah kedua pria berjubah hitam itu berubah menjadi jelek. Mereka tahu betul jurus apa yang akan digunakan Zipao. Jangan mengomel, jika aku kalah, kalian semua akan mati di sini. Zipao mendengus dingin, matanya penuh keganasan. Demi nyawa mereka sendiri, jubah hitam dan jubah putih tidak berani mengabaikan dan segera bergegas maju. Di saat yang sama,
mereka menggunakan senjata untuk memotong pergelangan tangan mereka sendiri, dan darah muncrat dari lukanya. Keterampilan rahasia macam apa yang ingin dia padatkan? Ekspresi keingintahuan muncul di wajah Yi Chen, dan dia juga menjadi serius pada saat yang sama. Saat pihak lain berada di alam Yuangu, keterampilan rahasia yang dia kembangkan seharusnya sangat kuat. Ups, di bawah tatapan banyak mata, Zipou mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Darah jubah hitam dan jubah putih segera tertarik, dan dia mendorong kekuatan jiwanya untuk menyuntikkan ke dalam darah. Dirasuki oleh setan ungu. Detik berikutnya, teriakan Zipou terdengar, dan darah melonjak seolah-olah hidup, mengembun menjadi bayangan berdarah, melayang di belakang Zipou. Pada saat ini, aura Zipou melonjak dengan liar, ruang di sekitarnya bergetar, dan auranya sebenarnya meningkat 4 kali lipat. Dengan kata lain, tingkat kultivasinya meningkat 4 kali lipat. Kepemilikan setan ungu membutuhkan darah orang lain, dan darah itu haruslah darah orang-orang dari klan yang sama. Setelah menggunakannya, kekuatannya sendiri akan meningkat dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, setelah menggunakan rahasianya teknik, pengguna juga akan memasuki periode kelemahan. Kedua pria berjubah hitam dan putih telah menyumbangkan esensi dan darah mereka sendiri, dan wajah mereka sekarang sangat pucat, seolah-olah mereka telah terluka parah. Saya sudah bertahun-tahun tidak menggunakan teknik rahasia ini, dan hanya ada sedikit orang yang dapat memaksa saya untuk menggunakan teknik ini. Saya harus mengatakan bahwa bakat dan kekuatan kultivasi Anda sangat kuat, tetapi Anda pasti akan mati di sini hari ini. Nafas dingin menyebar ke sekeliling, kata Zipou dengan suara yang dalam. Yi Chen tidak bergeming karena momentum lawannya meningkat, namun senyuman muncul di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong, lepaskan serangan terkuatmu dan putuskan hasilnya. Tubuh Yi Chen bergetar, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Hu Zipou tidak berkata apa-apa lagi, dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan Horcrux di tangannya dengan cepat naik ke udara dan mulai berputar di atas kepala Zipou. Dan pada saat ini, bayangan merah darah yang melayang di balik jubah ungu benar-benar mulai menggunakan keterampilan sihir. Wah, kekuatan jiwa melonjak di bawah mobilisasi jubah ungu, dan langsung disuntikkan ke dalam bayangan berdarah. Pedang artefak kuasi tidak lagi berada di bawah kendalinya, tetapi langsung dikendalikan oleh bayangan berdarah. Kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi dalam bayangan berwarna darah, dan kemudian disuntikkan ke dalam artefak kuasi dari bayangan berwarna darah. Dibandingkan dengan kekuatan keterampilan jiwa yang dipadatkan di masa lalu, kekuatan Zipou kali ini lebih menakutkan. Ini wajar. Menurut energi yang telah dia kental sekarang, jika alam kuasi primordial biasa dibiarkan melawan, alam kuasi primordial biasa pasti akan hancur menjadi daging dalam sekejap. Hanya dapat dikatakan bahwa energi yang dia kental di Zipou terlalu menakutkan. Keterampilan jiwa menengah tingkat Hong, teknik pedang ibel ungu tingkat kelima. Teriakan Zipou bergema di kehampaan, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyerang ke depan dengan cepat. Pada saat ini, bayangan merah darah di belakangnya bergetar, memegang senjata kuasi ilahi dan menyerang langsung ke arah Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun ia pergi, ruangnya bergetar, dan wajah para pembudidaya yang hadir tampak ngeri. Ini adalah serangan paling kuat di alam Yuangu. Kami datang. Para penonton pasti akan berpikir bahwa Yi Chen sangat gugup sekarang, tetapi dia sangat tenang. Melihat energi mengalir ke arahnya, senyuman muncul di wajahnya. 5 teknik ilahi hebat, kontrol surgawi suci spiritual. Teriakan Yi Chen bergema di kehampaan, dan kemudian energi mengerikan menghantam lokasi Yi Chen. Suara yang memekakkan telinga keluar, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekelilingnya. Angin kencang bertiup, mengangkat debu dan pasir di langit, membungkus Yi Chen di dalamnya. Yi Chen bahkan tidak mengumpulkan keterampilan jiwa untuk menyerang. Ekspresi aneh melintas di wajah para penggarap yang hadir. Menurut pendapat mereka, menghadapi serangan mengerikan dari Zipou, Yi Chen harus langsung mengumpulkan keterampilan jiwa yang kuat untuk melawan. Mengapa dia harus memilih metode bertahan? Lihat, Dewa Perang Emas. Ketika mereka ingin menebak situasi Yi Chen, seorang kultivator meneriakkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, mereka melihat kembali ke posisi Yi Chen, dan mata mereka langsung melebar, karena Dewa Perang Emas besar melayang di depan mereka. Bubar. Kemudian, teriakan lain terdengar dari debu dan pasir di langit. Ruangan bergetar, dan angin kencang serta debu di langit segera terguncang. Sosok Yi Chen muncul di depan mata mereka. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa dia terbungkus dalam energi emas Dewa Perang dan tidak terluka sama sekali.
Itu adalah salah satu dari 5 seni dewa yang hebat, pengendalian surgawi suci spiritual. Mata Zipao membelalak saat ini. Kupikir kekuatan 4 kali lipat akan sangat kuat, tapi ternyata hanya itu. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan pada saat yang sama dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya dan berkata, seharusnya begitu, giliranku sekarang. Wah, tubuh Yi Chen bergetar, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, angin kencang bergejolak lagi, dan gaun Yi Chen tertiup dengan keras. Teknik rahasia tersembunyi Dewa Gajah Langit. Teriakan itu bergema di kehampaan. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen sekali lagi terkondensasi menjadi Dewa Perang Emas. Aura Yi Chen meningkat 10 kali lipat saat ini. Jika dia mengolah seni rahasia ilahi gajah surgawi secara ekstrim, tingkat kultivasi Yi Chen akan meningkat lebih jauh lagi, hingga 100 kali lipat. Dia benar-benar menguasai rahasia-rahasia gajah surgawi dari 5 rahasia ilahi. Zipao merasa luar biasa. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan 5 seni dewa. Tanpa diduga, Yi Chen benar-benar menguasai 2 seni dewa. Ini sungguh menakutkan. Alam kuno Zhan Yuan, saya tidak sabar untuk menang. Suasana hati Yi Chen saat ini hanya dapat digambarkan sebagai kegembiraan. Dia menggenggam pedang ilahi Yin kuno dengan erat dan dengan cepat menebas ke depan. Keterampilan jiwa menengah tingkat Hong Shen Wu Zhanyu Jue tingkat ke-11. Saat teriakan terdengar, cahaya menyilaukan datang dari pedang ilahi Yin kuno. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari Peng memadat pada saat ini, mengembun menjadi monster yang tampak ganas, menyerbu menuju jubah ungu dengan aura yang menakutkan. Ini sangat menakutkan. Kekuatan yang dipadatkan Yi Chen saat ini beberapa kali lebih kuat dari apa yang baru saja dipadatkan Zipao. Ini wajar. Setelah menggunakan seni ilahi, kekuatan Yi Chen sendiri meningkat 10 kali lipat. Ini tidak mungkin. Ekspresi ngeri muncul di wajah Zipao. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang kuat, dan dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memadatkan perisai pelindung di sekujur tubuhnya. Alasan mengapa dia mengadopsi pendekatan defensif adalah karena dia tidak dapat memadatkan keterampilan jiwa dalam waktu singkat, dan bahkan jika dia memadatkan keterampilan jiwa, dia mungkin tidak dapat menahan serangan Yi Chen. Jadi cara terbaik sekarang adalah mengerahkan seluruh energimu untuk bertahan. Mungkin kamu bisa menahan serangan Yi Chen. Boom di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, energi yang dilepaskan oleh Yi Chen mengenai tubuh Zipao, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekeliling. Perisai jiwa yang telah dipadatkan Zipao hancur pada saat ini, dan dia sendiri terpesona oleh kekuatan yang mendominasi. Puff Zipao memuntahkan seteguk darah merah, dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dia terlihat sangat malu sekarang, dengan banyak tulang di tubuhnya patah, dan nafasnya sangat berantakan. Yi Chen benar-benar menang. Ketika mereka melihat penampilan Zipao yang memalukan, para kultivator yang hadir tercengang. Semua mata terfokus pada Yi Chen, dan para kultivator biasa merasa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Ivy dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan Yi Chen melebihi ekspektasi mereka. Kamu kalah. Pikiran Yi Chen bergerak. Pada saat ini, seluruh nafasnya tertahan, semuanya kembali tenang, dan dia menatap Zipao dengan mata acuh tak acuh. Kalimat sederhana kamu kalah membuat wajah Zipao menjadi gelap. Yang lebih penting adalah anak di depannya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di tangannya setahun yang lalu. Mari kita tunggu dan lihat, aku, Zipao, pasti tidak akan melepaskanmu. Zipao tidak mau dan ingin membasmi Yi Chen. Tapi dia juga tahu jika dia tetap di sini, nyawanya akan dalam bahaya. Wah! Semburan kekuatan jiwa melonjak dari dantiannya, dan segera mengembunkan pusaran hitam di ruang di depannya, dan dia sendiri yang masuk ke dalamnya. Bawa kami bersamamu. Melihat jubah ungu melarikan diri, jubah hitam dan jubah putih secara alami tidak berani tinggal di sini, dan dengan cepat bergegas menuju pusaran air. Mau lari? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, mencubit mantranya dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwanya bergegas menuju dua pria berjubah hitam seperti binatang buas. Kedua pria berjubah hitam ingin bertahan hidup, tetapi kekuatan jiwa Yi Chen jauh lebih cepat dari mereka. Mereka dipukul secara langsung sebelum mereka dapat melarikan diri, dan kekuatan sombong membuat mereka terlempar. Di saat yang sama, pusaran teleportasi yang dipadatkan oleh Zipao juga menghilang di udara. Kamu benar-benar membiarkan Zipao melarikan diri. Yi Chen mengerutkan kening, dan tanpa banyak berpikir, dia melihat kedua orang berjubah hitam dan berkata, setahun yang lalu, aku, Yi Chen, hampir mati di tanganmu. Hari ini aku akan membasminya, dengan tanganku sendiri. Kalian, biarkan aku merasakan kekuatanku saat ini.
Lari. Wajah kedua pria berjubah hitam itu sangat jelek. Mereka saling memandang, lalu tidak tinggal di sini dan berbalik dan bergegas ke arah timur. Kematian. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, Yi Chen mengangkat kakinya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, mengembunkan kaki emas sebesar gunung, dan dengan cepat menginjak kedua pria berjubah hitam itu. Ah! Mereka berlari terlalu lambat dan tidak bisa menghindarinya, sehingga mereka langsung dipukul. Jeritan mereka bergema di kehampaan, dan keduanya terinjak-injak hingga menjadi bubur. Dua alam kuasi primordial diinjak-injak sampai mati seperti ini. Semua pembudidaya terkejut, dan mereka semua memandang Yi Chen dengan mata ngeri. Yi Chen saat ini bukan lagi anak laki-laki yang disinggung semua orang di masa lalu, dia telah sepenuhnya dewasa, dan metodenya dalam membuat masalah mengejutkan semua orang, dan kekejamannya terhadap musuh-musuhnya berada di luar imajinasi mereka. Dan kamu, Yi Chen menoleh untuk melihat Phoenix Saint, niat membasmi memenuhi tubuhnya. Jika dia tidak kembali tepat waktu, Ivy dan yang lainnya akan dibasmi oleh Phoenix Saint, jadi tidak mungkin dia membiarkan Phoenix Saint pergi. Bahkan jika itu benar, aku akan menangkapmu. Teriak Phoenix Saint, dengan cepat bergegas menuju Yi Chen, dan kemudian meledakkan jiwa binatangnya. Boom, seseorang di alam prasejarah menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya sangat menakutkan, mengirimkan gelombang-gelombang mematikan yang mengguncang sekeliling. Tapi Yi Chen hanya tersenyum. Ketika energi datang kepadanya, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan gelombang kekuatan jiwa melonjak, langsung membungkus energi dan mencegatnya dengan mudah tanpa menimbulkan riak apapun. Adapun klan Phoenix, tidak ada yang akan tertinggal. Nanian juga melambaikan tangannya, dan segera anggota gerbang selatan melepaskan kekuatan jiwa mereka dan bergegas menuju anggota klan Phoenix. Jika kita mempertahankannya, Nanmen mungkin akan menghadapi serangan mereka di masa depan. Hanya dengan memberantas mereka kita dapat menghindari masalah di masa depan selamanya. Semua orang kuat telah terbasmi. Bagaimana mungkin anggota suku Phoenix itu masih memiliki gengsi yang mereka miliki sekarang? Apakah sudah terlambat untuk berpikir untuk pergi sekarang? Yi Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya memadatkan perisai menakutkan di sekelilingnya, menutupi semua anggota klan Phoenix yang hadir. 1440